Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri nih teman-teman. Kali ini tentang sebuah kisah santet ya teman-teman, yang ketamakan membawa petaka. Cerita kali ini ditulis oleh Pindut. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung yang berada di Kaskus ya teman-teman. Jadi linknya nanti saya akan taruh di kolom deskripsi video kali ini. Agar kalian yang suka baca, kalian bisa mengunjungi threadnya secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana kisahnya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan saya mulai. Kring, kring. Sebuah tangan terlihat meraba-raba berusaha menggapai jam waker yang terus berbunyi dan cumiakan telinga itu. Sang pemilik tangan pun bangun dari tidurnya. Wah, seorang gadis berambut sebahu menguap sambil mengusap-usap mata, lalu berjalan sembayangan menuju kamar mandi dan membersihkan diri. Tidak lama kemudian gadis itu turun ke lantai bawah dan melihat seorang pria yang tidak lain adalah sang papa yang bernama Fajar, tengah duduk sambil membaca koran di sofa. Gadis cantik yang masih mengenakan piyama itu bernama Isna. Dia berjalan ke arah dapur sambil mengendus aroma sedap dari masakan seorang wanita berkerudung yang terlihat sedang mencicipi sup buatannya. Wanita itu adalah sang mama yang bernama Fatima. Kedua orang tua Isna memang sedang libur bekerja karena ini adalah hari Minggu. Tanpa menunggu lama, Isna pun langsung melingkarkan tangannya ke pinggul wanita yang dikaguminya itu. "Mama masak apa? Sedap banget baunya," tanya Isna dengan nada manja. "Ini sup ceker kesukaan kamu sayang," jawab sang mama. Mendadak dari depan pintu dapur, Isna dikejutkan oleh suara lain yang memanggil namanya. "Isna, ngapain kamu di situ?" Isna pun menoleh. Gadis itu terkejut melihat sang mama sedang berdiri di depan pintu dan menatapnya dengan tajam. "Tunggu, jika mama ada di sana lalu siapa yang kurangul ini?" batin Isna. Gadis itu pun menelan air ludahnya dan keringat dingin mulai membasahi keningnya. Dia kemudian merenggangkan rangkulan tangannya dan perlahan melengok ke atas karena ingin memastikan siapa orang yang dirangkulnya tadi. Seketika netranya terbelalak melihat sesosok wanita berwajah sangat pucat sekali, berlumuran darah dan matanya yang menyeramkan melotot ke arah Isna. "Ah!" Isna berteriak dan terbangun dari tidurnya bersamaan dengan dering jam waker di meja samping tempat tidurnya. Gadis itu terengah-engah lalu mematikan jam waker yang terus berbunyi itu. Lalu ia mengatur napasnya agar teratur kembali. "Astagfirullahaladzim, mimpi apa itu tadi?" Dia masih bertanya-tanya lalu segera membersihkan diri dan perlahan turun ke lantai bawah. Tiba di lantai bawah, Isna melihat sang papa duduk di sofa sambil membaca koran dan gadis itu pun berjalan perlahan menuju dapur. Isna terhenyak saat melongok ke dapur. Apa yang dilihatnya itu sama persis dengan mimpi buruk yang dialaminya tadi. Terlihat sang ibu yang tengah mencicipi sup. Gadis itu pun semakin kebingungan dengan apa yang terjadi. "Isna, kamu sudah bangun ya?" tanya wanita itu padanya. Isna hanya diam saja dan tidak menjawab karena dia masih takut dan teringat dengan mimpinya tadi. Gadis itu merasa ketakutan jika wanita yang berada di dapur itu bukanlah sang mama, melainkan sosok mengerikan seperti dalam mimpinya tadi. Fatima segera menghampiri Isna yang terlihat cemas dan mematung di depan pintu dapur. "Kok diam? Apa kamu sakit sayang?" tanya Fatima seraya memegang dahi anak gadisnya itu. "Mama," ujar Isna lirih karena masih diliputi ketakutan. Dia benar-benar masih ingin memastikan bahwa wanita di hadapannya itu adalah benar-benar mamanya. "Iya sayang, kenapa?" Setelah memastikan dan juga yakin bahwa suara itu adalah benar suara sang mama,
Barulah Isna merasa lega. Ah, syukurlah. Mama masak apa? Tanya Isna seraya menggandeng tangan Fatimah yang berusaha mencairkan suasana yang sempat terasa aneh tadi. Fatimah mengambil sesendok sup kemudian menyuapkannya ke mulut Isna. Gimana? Enak gak? Enak banget, Ma. Super duper pokoknya. Masakan Mama memang yang paling enak di dunia, puji Isna sambil mengacungkan kedua jempolnya dan tersenyum hingga lesung pipi di wajahnya jelas terlihat. Fatimah pun turut tersenyum mendengar pujian Isna dan membelai rambut anak gadisnya itu. Wanita itu sangat menyayangi Isna yang masih suka manja, meski sudah bersekolah di bangku SMA. Duh, baunya bikin lapar nih, seru Fajar, suami Fatimah, yang tiba-tiba turut masuk ke dapur seraya mengelus perutnya yang sedikit buncit itu. Ah, papa, makan mulu pikirannya, celetuk Isna. Yaudah, kita sarapan ya. Ayo semuanya, tunggu di luar, biar mama siapin dulu, ujar Fatimah meminta suami dan anaknya untuk keluar dari dapur. Seluruh hidangan sudah disajikan di atas meja makan. Ada sup ceker, perkedel jagung, tempe, tahu goreng, kerupuk udang, dan tidak lupa sambal terasi sebagai pelengkap yang sangat nikmat sekali. Keluarga Isna pun menikmati hidangan itu sambil bercakap-cakap. Alhamdulillah, Pak. Pemasukan kita bulan ini meningkat pesat. Sepertinya banyak pelanggan yang datang ke restoran kita, ujar Fatimah memulai pembicaraan seraya mengucapkan syukur. Syukur lama, Papa juga ikut senang, sahut Fajar seraya menyendok sup buatan sang istri. Isna mau hadiah apa sayang? Tanya Fatimah pada anaknya yang masih sibuk melumat ceker ayam di kedua tangannya. Isna mau HP baru mah. Itu loh yang bisa buat ngedit foto biar Isna kelihatan tambah cantik itu, terangnya sambil cengengesan. Isna, kamu itu sudah cantik sayang, gak perlu diedit-edit lagi, kata Fajar. Tapi Pak, wajahku ini banyak jerawatnya, keluh Isna yang meletakkan tulang ceker yang telah habis digerogotinya. Jerawat itu tandanya kamu sudah dewasa. Dengerin kata mama, orang yang baik akan menilai kamu dari kepribadian, bukan dari foto kamu, jelas wanita berkerudung itu menasehati. Gitu ya, Pak? Sahut Isna dengan senyum manisnya. Kemudian langsung menyabet 2 tempe goreng dan memakannya sekaligus. Fatimah dan juga Fajar hanya tersenyum dan menggeleng melihat kelakuan anaknya itu. Sejak Isna bermimpi buruk kemarin, entah kenapa dia menjadi sering merasa tidak enak. Sepulang sekolah, gadis itu membuka pintu rumah yang berlantai 2 itu dan mendapati suasana yang begitu sunyi. Dia tahu bahwa kedua orang tuanya sedang sibuk bekerja di restoran dan baru akan pulang malam nanti. Sang kakak Prima yang sekarang sudah menikah pun tidak lagi tinggal di rumah ini dan menempati rumahnya sendiri yang berada tidak jauh dari rumah Isna. Kok lama-lama rumah ini semakin nyeremin ya? Batin Isna saat bola matanya berselancar ke segala penjuru. Dia pun segera menutup pintu dan perlahan berjalan menuju ke kamarnya. Saat kakinya menaiki anak tangga yang terbuat dari kayu itu satu persatu, mendadak bulu kuduknya meremang. Isna merasa seperti sedang diawasi oleh sesuatu. Gadis itu pun mengedarkan pandangannya dan terkejut melihat sesosok bayangan hitam sudah berdiri di depan jendela ruang tamu. Tubuh Isna langsung gemetaran. Dia pun memalingkan wajahnya sambil membaca segala ayat Al-Quran yang pernah dihafalkannya. Isna mencoba mempercepat langkahnya, tetapi dia merasa langkahnya itu justru diam di tempat. Ya Allah, selamatkan hamba-Mu ini, batin Isna menjerit, keringat dingin membasahi dahinya. Kamar yang biasanya hanya berjarak beberapa meter itu kini terasa jauh dari pandangannya. Isna tidak berhenti berdoa sampai langkahnya berhenti di depan pintu kamar. Dia pun buru-buru masuk dan mengunci pintu kamarnya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Berulang kali Isna beristighfar
Gadis itu benar-benar diliputi rasa takut yang teramat sangat, dan tangannya masih gemetaran saat mengambil ponsel dari dalam tas sekolahnya. Gadis itu berniat mencari bantuan karena berada di rumah sendirian itu membuatnya ketakutan dan merasa hampir gila. "Halo, Assalamualaikum, Mbak Lastri," ujarnya memanggil seseorang yang tidak lain adalah kakak iparnya yang tinggal di seberang jalan. "Iya dek, ada apa?" tanya wanita itu dari seberang telepon itu sambil memberikan sebotol susu kepada bayinya yang baru berusia 7 bulan. "Mbak Lastri, bisa kesini nggak mbak? Isna takut di rumah sendirian," rengeknya. "Oh gitu, ya udah mbak ke situ sekarang. Kamu tunggu sebentar ya." "Iya mbak," sahut Isna dan kemudian mematikan ponsel. Akhirnya dia pun lega karena ada orang yang akan datang menemaninya. Isna segera mengganti bajunya dan mengambil buku PR dari dalam tas sekolahnya. Gadis berlusung pipi itu menunggu kedatangan Lastri sambil mengerjakan PR. "Assalamualaikum," terdengar suara khas Lastri yang serak sedikit dari pintu depan. "Waalaikumsalam," sahut Isna dari dalam rumah dan bergegas membuka pintu. Isna lega dan segera mempersilahkan Lastri yang tengah menggendong bayi itu untuk masuk ke dalam rumah. Namun, belum sempat duduk di sofa, bayi Lastri yang bernama Zahra itu pun tiba-tiba menangis nyaring sekali seperti ketakutan, merasakan ada sesuatu yang menyeramkan di situ. "Loh, kenapa Zahra? Kenapa nangis?" tanya Lastri kebingungan sambil berusaha menenangkan bayinya itu. "Mungkin Zahra haus mbak," sahut Isna. "Orang baru minum susu kok haus gimana sih?" pantah Lastri sambil menepuk bahu Zahra yang tidak berhenti menangis. "Oh pasti popoknya basah tuh," ujar Isna menebak-nebak. "Sebelum kesini baru mbak ganti juga. Aneh juga ya, kenapa tiba-tiba nangis gini?" sahut Lastri keheranan sambil terus berusaha menenangkan Zahra dengan mengajak bayinya itu bermain. Bola mata Isna melirik ke seluruh penjuru rumah. Dadanya berdesir melihat sosok menyeramkan yang tadi dilihatnya masih berdiri tegak di depan jendela ruang tamu. Sekilas terlihat seperti seorang wanita dengan wajah tidak jelas dan rambut yang acak-acakan. Isna pun kembali merasa ketakutan. "Mbak Lastri, ayo ke rumah mbak saja yuk mbak, biar nanti papa yang jemput aku," rengek Isna karena rasa takutnya mulai mengganggu. "Oh gitu, ya sudah, ayo," sahut Lastri dan mereka pun bergegas meninggalkan rumah itu setelah Isna mengunci pintu. Setelah keluar dari rumah itu, tangisan Zahra mereda dan bergeming, seakan merasa aman dari sesuatu yang menyeramkan yang tadi dirasakan oleh bayi mungil itu. "Loh, Zahra kok tiba-tiba diem? Ngerjain mama ya?" ujar Lastri keheranan. Isna menoleh dan menatap rumah besar berlantai 2 yang sudah lama ditempatinya itu. Terlihat jendela kamar di lantai 2 terbuka, padahal sebelum pergi, dia yakin telah menutupnya. Tidak lama kemudian terlihat sesosok wanita berbaju putih berdiri menatapnya dari jendela kamar. Isna pun bergidik ngeri dan menutup matanya karena tidak ingin melihat sosok tersebut. Akibatnya Isna pun tersandung karena tidak melihat sebuah batu yang sedikit menonjol di depannya. "Au!" rintih Isna menahan sakit karena ternyata lututnya berdarah. "Hati-hati jalannya dek. Aduh, jadi luka gini. Ayo cepat ke rumah mbak." Wanita itu pun segera mengajak Isna ke rumahnya. Malam harinya Fajar menjemput Isna untuk langsung pulang ke rumah. Mereka berdua berjalan melewati pekarangan rumah berlantai 2 itu. Isna masih enggan untuk melangkah memasuki rumahnya karena masih terbayang-bayang dengan sosok yang dilihatnya tadi sore. "Kenapa Isna? Kok kayak takut gitu kamu?" tanya Fajar ketika melihat raut wajah anaknya itu cemas. "Nggak apa-apa kok pak," sahut Isna lirih dan menggandeng tangan sang papa. Fajar yang merasa aneh dengan sikap putrinya itu pun bertanya tentang bagaimana Isna bisa tersandung dan membuat lututnya berdarah.
Isna pun kemudian menjawab pertanyaan sang papa dan beralasan bahwa PR dari sekolah sudah menumpuk hingga membuatnya gagal fokus saat berjalan. Fajar pun tersenyum kecil mendengar alasan anak gadisnya tersebut. Isna masuk ke rumah dan melihat sekelilingnya dengan teliti. Netranya terhenti di depan jendela tempat sosok mengerikan yang berdiri tadi sore. Namun rupanya sosok itu sudah lenyap. Akhirnya dia pun bisa menghela nafas dengan lega. "Isna, tadi sudah sholat isya belum?" tanya Fajar membuyarkan lamunannya. "Sudah, Pak, di rumah Mbak Lastri tadi." "Terus sudah makan belum?" Isna teringat ucapan Lastri saat makan malam di rumahnya tadi. "Maaf ya Isna, Mbak cuma bisa masakin mie buat kamu. Sarah rewel terus gak mau lepas dari gendongan Mbak." "Isna, kok malah bengong?" Perkataan Fajar membuat gadis itu kaget. Udah makan juga, Pak," sahut Isna gelagapan. Dia terpaksa berbohong karena papanya ia pasti marah jika mengetahui dirinya hanya makan mie saja tadi. "Ya sudah, cepat mandi terus istirahat ya," seru sang papa. Isna mengangguk cepat, kemudian bergegas naik ke kamarnya. Dia membuka pintu dengan perlahan, lalu ia melihat sekeliling dan melihat jendela kamarnya sudah tertutup kembali. Isna pun lega dan juga memutuskan untuk mandi, lalu merebahkan tubuhnya yang lelah di atas kasur. Tengah malam yang sunyi, Isna menggeliat di atas ranjang. Perutnya terasa lapar karena tadi hanya makan mie instan. Gadis itu pun terhuyung-huyung keluar dari kamarnya menuju ke dapur. Tiba di dapur, Isna melihat sang mama sedang duduk meminum segelas air putih. Isna pun bergegas menuju ke kamar orang tuanya dan melihat sang papa sedang tertidur pulas di atas ranjang sendirian. Barulah Isna lega dan juga merasa yakin bahwa wanita yang berada di dapur tadi adalah mamanya. Isna pun segera kembali ke dapur dan berkata, "Mah, bisa bikinin aku makanan gak? Lapar nih." Sejenak Isna keheranan karena sang mama bergeming mendengar rengekannya, dan hampir saja dia menjerit ketika merasakan sebuah sentuhan di pundaknya. "Ngapain kamu di sini, sayang?" Suara Fatimah membuat Isna tersendak dan melihat ke arah wanita yang semula dia kira mamanya. Ternyata wanita itu sudah lenyap entah kemana. Isna langsung ketakutan dan menangis sejadi-jadinya, yang membuat Fatimah kebingungan melihat tingkah putrinya itu. Setelah keadaan Isna mulai tenang, Fatimah pun memberikan segelas air minum kepadanya. "Isna, coba cerita sama mama, kenapa tiba-tiba nangis gini sayang kamu itu?" Sebenarnya gadis itu masih enggan untuk bercerita tentang perihal mimpi buruk dan penampakan sosok misterius yang terus menerornya. Tapi sang mama terus mendesaknya, hingga akhirnya Isna pun menceritakan semuanya. "Ma, beberapa hari ini Isna diganggu roh jahat. Sosok itu sangat menyeramkan, Ma. Isna takut," isak gadis berambut hitam tersebut. "Astagfirullah, Isna. Apa kamu sudah meninggalkan sholat?" tanya Fatimah cemas. "Enggak, Ma. Isna gak pernah ninggalin sholat," bantah gadis itu. "Isna, percaya sama mama. Mereka tidak akan pernah mengganggu orang-orang yang tidak meninggalkan sholat dan beriman dengan teguh. Mungkin itu hanya pikiran Isna saja. Jangan terlalu dipikirin ya sayang," tutur Fatimah yang membuat Isna merasa tenang. Lalu percakapan mereka pun terhenti karena perut Isna berbunyi lumayan nyaring saking laparnya. Gadis itu terkekeh. "Isna lapar ya?" tanya Fatimah, dan Isna pun mengangguk dengan cepat. "Ya sudah, ayo kita ke dapur. Mama bikinin makanan sayang," ujar Fatimah sembari menggandeng anak gadisnya itu. Fatimah memasak makaroni dengan suiran ayam serta sedikit sayuran. Isna dengan sabar menunggu sang mama memasak hingga selesai. "Isna, ini makan dulu sayang." Fatimah menyodorkan semangkuk makaroni. Mata Isna berkaca-kaca melihat makaroni itu, dan setelah membaca doa, dia pun langsung melahapnya sampai tidak tersisa. "Isna, minggu ini bisa bantuin mama nggak? Mama mau ngadain arisan bersama ibu-ibu komplek di sini." Iya mah."
Ntar Isna bantuin kok, sahutnya sembari mengelus perutnya yang kekenyangan. Anak mama memang baik. Fatimah membelai rambut anak gadisnya itu dan tersenyum puas. Isna sedang menuangkan air ke beberapa gelas dan membawanya ke ruang tamu. Ini minumannya tante, silakan dinikmati, ujar Isna dengan sopan kepada ibu-ibu yang sudah berkumpul di rumahnya. Makasih Isna sayang, anak yang baik, puji salah satu wanita yang berebut ikal seraya mengusap rambut Isna. Isna tersenyum dengan manis dan bergegas kembali ke dapur. Oh iya, dengar-dengar Mbak Dia sama Mbak Tari buka restoran juga ya? Ujar Fatimah membuka obrolan. Oh iya, kami juga ingin sukses seperti Mbak Fatimah loh. Iya enggak Mbak Dia? Seru Tari seraya meneguk minumannya. Iya, doakan kami berdua ya, supaya sukses juga, timbal Dia. Pastilah itu Mbak, yang penting jangan mudah menyerah. Ayo silakan dinikmati ini makanannya. Ini buatan saya sendiri loh. Fatimah meletakkan beberapa piring yang berisi pastel, lemper, klepon, putu ayu, risoles, dan beberapa makanan lainnya. Wah, sepertinya enak nih, sahut Tari seraya mencicipi kudapan itu. Rumah Mbak Fatimah luas juga ya? Boleh nggak kita melihat-lihat? Tanya salah seorang wanita di sana. Oh boleh saja Mbak, mari saya antar berkeliling, sahut Fatimah dengan ramah dan beranjak untuk mengantarkan ibu-ibu arisan itu untuk berkeliling di sekitaran rumahnya yang memang lumayan luas itu. Suatu malam di saat semua penghuni rumah sudah tertidur lelap, Isna kembali bermimpi buruk tentang kedua orang tuanya. Tubuhnya berkeringat dan dia terus mengigau memanggil nama papa dan mamanya. Sesaat kemudian dia terbangun dan mengatur napasnya yang terengah-engah. Astagfirullah, mimpi apa itu tadi? Gumamnya merasa heran. Mimpi itu terus saja berulang sampai beberapa hari dan membuat gadis berambut sebau itu menjadi pemurung. Saat di sekolah, dia sampai tidak fokus ketika teman-temannya memanggil. Isna, Isna. Salah satu temannya memanggil, tetapi gadis itu bergeming dan masih melamun. Isna Lia, Anggraini, ucap temannya itu dengan lantang. Iya bu, hadir bu, sahut Isna kaget dikira sedang absen. Semua teman-temannya pun tertawa dan salah satu dari mereka menghampiri. Kamu itu lagi mikirin apa sih? Aku lihat beberapa hari ini kamu murung terus, tanya Erna, teman sebangku dan juga sahabat karib Isna. Gak apa-apa kok, lagi mikirin ujian aja ini, sahut Isna beralasan. Kamu itu kan pinter Is, ngapain juga mikirin ujian? Udah ah, yuk kita ke kantin aja, ajak Erna seraya menarik tangan gadis itu. Isna biasa pulang menggunakan angkutan umum, lalu turun di depan sebuah gang dan lanjut berjalan kaki menuju rumahnya. Tiba di persimpangan, dirinya dan juga Erna pun berpisah karena rumah mereka berbeda arah. Baru saja dia memasuki pekarangan, terlihat kerumunan orang di sana. Gadis itu pun keheranan karena rumah itu biasanya sepi. Isna bergegas masuk dan juga bertanya pada sang papa yang terlihat tengah berdiri di ruang tamu. Pa, ada apa ini? Oh, kamu sudah pulang Isna? Bukan menjawab, tetapi sang ayah malah bertanya balik. Raut wajah sang papa yang terlihat khawatir semakin membuat Isna penasaran. Mama tadi terkena tumpahan minyak panas saat di restoran, jadi langsung mas bawa ke rumah sakit, jelas Prima, kakak kandung Isna yang juga suami Lastri. Apa? Terus mama sekarang di mana? Isna mulai panik. Mamamu lagi istirahat di kamar, sahut Fajar sang papa. Tanpa melepaskan tas sekolah yang digendongnya, Isna langsung bergegas menuju kamar sang mama. Gadis itu tertegun melihat sang mama terbaring di ranjang dengan kaki dan tangan yang tampak dibalut perban. Mama, isak Isna membangunkan wanita yang sedang beristirahat itu. Oh, Isna sudah pulang. Loh, kok malah nangis? Udah, malu dilihat Mbak Lastri nanti, ujarnya menenangkan gadis itu. Kok bisa kena minyak kayak gini sih, Ma? Isna mengusap air matanya.
Yang namanya musibah kita nggak akan pernah tahu sayang. Udah jangan sedih, nanti beberapa hari ke depan pasti sudah sembuh kok, ujar wanita itu. Isna mengangguk dan juga memeluk Fatimah. Malam itu terlihat beberapa orang sedang menikmati makan malam. Prima dan Lastri, istrinya, juga ada di sana. Anak pertama Fatimah itu masih tidak tega meninggalkan sang mama yang sedang sakit dan memutuskan untuk menginap sementara waktu di rumah itu. Setelah selesai makan, Lastri mencuci piring-piring yang kotor. Sedangkan Isna kemudian bertugas membuang sampah di belakang rumah. Gadis itu berjalan dengan membawa sekantung plastik sampah itu. Tangannya membuka pintu belakang rumah yang menghubungkan dengan lahan kosong tempat biasa dia membuang sampah. Angin dingin langsung menerpa tubuh Isna yang lupa memakai jaket. Dia pun segera melemparkan plastik tersebut pada lubang yang sudah dibuat oleh para warga. Kresek, 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 kresek. Isna tersentak kaget mendengar suara itu dan berjalan mundur beberapa langkah. Namun, saat suara itu semakin terdengar jelas, pandangan Isna mengedar ke segala penjuru, mencari-cari asal suara tadi. Pandangannya terhenti pada sebuah benda putih yang menggantung pada pohon jambu milik tetangganya. Astagfirullahaladzim, kaget aku mbak. Ngapain kamu? Ayo masuk, di luar dingin tahu, seru Lastri. Iya mbak, saut Isna lalu berjalan mengikuti wanita itu masuk ke dalam rumah. Setelah Fatimah jatuh sakit, Fajar kewalahan bekerja mengurusi restoran sendirian. Dia pun mempekerjakan 2 orang pegawai untuk membantunya. Sedangkan Isna bertugas menjaga sang mama usai pulang sekolah. Kini gadis itu bahkan sudah pandai memasak menggantikan tugas sang mama. Isna terlihat sedang menyuapi mamanya yang sudah tidak bisa pergi kemana-mana karena tangan dan kakinya yang membengkak. Dokter sudah mengatakan bahwa Fatimah akan segera sembuh. Namun entah kenapa bengkak itu malah semakin membesar dan terlihat mengeluarkan nanah yang berbau sangat busuk. Maaf ya sayang, mama nyusahin kamu, ujar Fatimah seraya menelan bubur buatan Isna. Mama ini ngomong apa sih? Dulu waktu Isna masih bayi memangnya nggak nyusahin mama, canda Isna yang membuat Fatimah tersenyum kecil. Setiap hari Isna selalu membersihkan tubuh wanita yang telah melahirkannya itu dengan handuk kecil dan juga air hangat. Isna tidak terlihat jijik sama sekali ketika membersihkan nanah yang terus mengalir di tangan dan kaki sang mama. Hatinya terenyuh saat membantu mamanya mengganti baju. Gadis itu setengah mati menahan tangis di depan mamanya dan bergegas keluar saat tidak bisa lagi membendung air matanya. Dia pun menangis terseduh-seduh di dapur. Karena merasa iba pada sang mama yang menderita penyakit tidak jelas itu, Isna berusaha tegar karena hanya dirinya saja yang bisa mengurus sang mama. Prima sang kakak mendapat tugas untuk bekerja di luar Jawa dan kemudian memutuskan untuk memboyong Lastri juga Zara turut serta karena dirinya diharuskan tinggal di kantor itu selama 2 tahun. Sebenarnya, Prima bimbang menerima tugas itu karena itu berarti dirinya tidak bisa turut merawat sang mama yang tengah terbaring sakit. Bahkan Prima sempat ingin mengundurkan diri saja. Namun, Fajar meyakinkan putra sulungnya itu untuk tetap menerima tugas dan tidak perlu mengkhawatirkan mamanya. Jadilah hanya Isna dan sang papa saja yang mengurusi Fatimah juga restoran mereka. Seminggu setelah keberangkatan Prima, Fajar ini malah tertimpa kemalangan usai mempekerjakan pegawai baru. Uang hasil penjualan selama beberapa bulan raib dicuri oleh pegawai baru itu. Fajar bingung harus berbuat apa. Dia juga sudah melaporkan kejadian itu dan pihak berwajib masih mencari kedua orang pelaku. Entah kenapa semakin hari keadaan keluarga Isna semakin memburuk. Kemalangan demi kemalangan terus menimpa keluarga itu. Kenapa kita mendapatkan musibah terus-menerus seperti ini ya mah? Keluh pria berkumis tipis itu seraya menatap istrinya yang terduduk di ranjang. Istighfar pak, semua ini adalah ujian dari Allah. Kita harus tetap tabah ya,
Tutur Fatima memberikan semangat. Bagaimana kita harus membiayai kuliah Isna, mah? Tabungan papa sudah habis untuk membiayai pengobatan mama, keluh Fajar sambil memijat kepalanya sendiri. Sabar pak, pasti akan ada jalan kok. Kita pikirkan nanti setelah Isna lulus ya, sahut istrinya. Tanpa sengaja Isna mendengar percakapan itu dan benar-benar terpukul. Dia tidak ingin menyusahkan dan menjadi beban untuk kedua orang tuanya itu. Isna pun memutuskan untuk tidak kuliah dan langsung bekerja di restoran bersama papanya usai lulus sekolah. Kamu yakin itu keputusan yang tepat? Kenapa kamu nggak mau kuliah, Isna? Fajar mempertanyakan keputusan anak gadisnya itu. Isna mau kerja ngumpulin uang dulu yang banyak biar bisa biayain pengobatan mama, sahut gadis itu yang kini genap berusia 18 tahun. Maafin papa ya nak. Ya karena sudah menghancurkan impian kamu. Fajar langsung memeluk putrinya itu. Iya gak apa-apa kok pak, Isna ngerti kok, sahut Isna menahan tangis. Tekadnya sudah bulat untuk bekerja keras dan memberi pengobatan maksimal bagi sang mama agar segera sembuh. Suatu hari restoran mereka dipenuhi pengunjung. Fajar dan Isna hampir kewalahan melayani para pengunjung itu. Saat mereka tengah sibuk, salah satu pengunjung menggebrak meja dan berteriak, "Makanan apa ini? Bagaimana bisa ada belatung di piringku?" teriak pria itu dan membuat pengunjung lain menoleh ke arahnya. "Maafkan saya mas, saya akan segera menggantinya," kata Fajar. "Wah, gak usah, aku sudah gak selera makan di sini," umpat pria itu sambil kembali menggebrak meja dan berlalu. Ucapan pria itu sontak membuat para pengunjung lain ikut memeriksa makanan pesanan mereka. Beberapa pengunjung bahkan memutuskan untuk tidak menyelesaikan makannya dan beranjak meninggalkan restoran itu. Melihat pengunjung yang meninggalkan restorannya satu persatu, membuat Fajar tertunduk lesu. Pria berkumis tipis itu duduk di kursi seraya memegangi dahinya. "Papa, yang sabar ya," ujar Isna menenangkan sang papa. Pria itu hanya mengangguk dan masih tertunduk lesu. Selama ini, dia selalu berusaha menyajikan yang terbaik untuk para pelanggannya. Namun entah mengapa akhir-akhir ini sering sekali terjadi hal-hal yang membuat restoran itu terus merugi. Sejak kejadian itu banyak rumor yang beredar tentang keluarga Isna. Desas-desus mengatakan bahwa kedua orang tua Isna rela menyembah iblis demi meraih kekayaan dan kini kemalangan yang terus-menerus menimpa keluarga itu adalah azab dari perbuatan musyrik mereka. Begitu pedih rasanya mendengar semua kabar yang beredar itu. Fajar merenungi semua kejadian yang membuatnya terpuruk itu. Pikirannya kacau dan bercampur aduk. Isna yang melihat sang papa begitu terpukul pun berusaha menenangkannya. Namun sang papa tetap saja terlihat murung dan bersedih. Suatu hari Isna memutuskan untuk membuka dan juga menjalankan restorannya sendirian. Sedangkan Fajar bergantian merawat Fatimah di rumah. Isna sengaja meminta sang papa untuk tetap di rumah agar pria itu juga bisa beristirahat. Toh kini pengunjung di restorannya sudah sangat berkurang dan hal itu membuat Isna bisa mengurus restoran itu sendirian. Tidak beberapa lama setelah restoran buka, seorang pria muda terlihat memasuki restoran. "Selamat datang, silakan. Ini buku menunya," sambut Isna seraya menyodorkan buku menu setelah pria itu duduk di salah satu kursi. Sang pria melihat dan membolak-balik buku menu itu. "Pesan ayam bakar sama tumis kangkung ya mbak," sahutnya. "Baik, mau minum apa mas?" tanya Isna. "Dan air putih saja mbak." "Oh iya, tunggu sebentar ya mas." Isna bergegas menyiapkan pesanan pria itu dan tidak lama kemudian dia pun membawa nampan berisi makanan di meja sang pria. "Ini mas pesanannya." Isna meletakkan sepiring ayam bakar dan tumis kangkung di meja. "Iya makasih," sahut pria itu tersenyum manis pada Isna. Isna menatap dari kejauhan. Pria itu sangat tampan dan juga sopan. Gadis itu pun menghela nafas. Sudah lama dia tidak merasakan perasaan seperti itu pada seorang pria.
Waktunya selalu habis untuk menjaga sang mama yang sakit dan juga restorannya. Isna bahkan sampai enggan merasakan cinta dari seorang pria karena mengingat keadaan keluarganya yang tengah terpuruk. Lamunannya terhenti saat pria itu memanggilnya. "Semuanya berapa ya, Mbak?" tanya pria itu. Isna pun mulai menghitung total harga yang harus dibayar pria itu. 45.000, Mas." Pria itu tampak merogoh dompet dari belakang celananya. Isna sedikit terkejut melihat makanan yang dipesan pria itu tampak tidak disentuh sama sekali. Mas, Mas nggak doyan ya sama masakan saya?" tanya Isna tiba-tiba. Pria itu terdiam sejenak dan menatap wajah Isna yang terlihat penasaran. "Bisakah aku membungkus semua makanan ini? Aku lupa kalau bibiku di rumah belum makan, jadi aku ingin memberikan ini pada beliau," ujar pria itu seraya tersenyum. "Oh iya Mas." Isna pun malu karena sudah berpikiran negatif. Dia pun segera mengambil sebuah kotak nasi dan memasukkan makanan itu ke sana. "Ini Mas." Isna langsung memberikan kantong plastik berisi makanan pada pria itu. "Ini uangnya, Mbak." Pria itu pun memberikan uang pas pada Isna dan pergi dari restoran itu. Saat keluar dari restoran itu, pria itu terlihat sempat berpapasan dengan Erna, sahabat Isna. "Siapa tuh cowok? Ganteng amat," celetuk Erna. "Haha, dia adalah jodohnya seseorang," saut Isna tersenyum kecut. "Idih, baper. Udah sana bungkusin pesanan aku. Jangan lupa tambahin acar timunnya," ujar Erna sambil tersenyum geli. "Siap, Bos," saut Isna. Lalu kemudian, Erna tidak memperdulikan teriakan Isna dan melemparkan senyum manisnya pada sahabatnya itu. Isna menggeleng melihat kelakuan sang sahabat yang terus setia mendukungnya. Gadis itu pun menatap uang yang diberikan Erna kepadanya. Tidak terasa air mata menetes karena dia terharu dengan sikap Erna yang tidak meninggalkannya meski saat ini Isna tengah dalam keadaan yang sangat terpuruk. Erna adalah sahabat sejati karena tidak terpengaruh dengan kabar buruk yang beredar dan tetap mempertahankan persahabatannya dengan Isna. Pria yang membungkus makanan pesanannya dari restoran Isna tadi sedang berjalan menuju ke sebuah tempat sampah di pinggir jalan. Dia pun membuang bungkusan itu karena ternyata makanan itu sudah dipenuhi oleh belatung dan pria itu bisa melihatnya. "Kenapa bisa ya? Restoran sebagus itu semua makanannya penuh belatung? Aneh," gumam pria itu sembari terus berjalan. Suatu malam setelah selesai bekerja, Isna berjalan pulang sendirian. Saat itu dia merasa seperti diikuti oleh seseorang. Namun saat Isna membalikkan badan, tidak terlihat siapapun di belakangnya. Tiba-tiba saja bulu kuduknya berdiri dan dia pun mempercepat langkahnya. Beberapa langkah kemudian, Isna dikejutkan dengan sebuah sentuhan di pundaknya. "Astagfirullah," pekik Isna kaget. Maaf kalau aku ngagetin kamu," saut pria yang beberapa hari lalu membeli nasi di restorannya. Isna masih mengingat pria tampan itu. "Wah, aku kira kamu siapa?" ujar Isna sembari mengelus-ngelus dadanya, berusaha mengatur napasnya kembali. "Kenalin, namaku Putra. Nama kamu siapa?" tanya pria itu seraya menjulurkan tangannya. "Namaku Isna. Maaf ya, bukan mahram," tolak Isna sambil mengatupkan kedua tangannya di dada. Putra tersenyum kecil dan merasa salut dengan pendirian gadis cantik yang ada di hadapannya itu. "Apa rumah kamu di dekat sini?" tanya Putra lagi. Iya, di depan situ Mas." "Oh, berarti deket dong. Aku tinggal di rumah Bi Fatma soalnya. Kamu kenal Bi Fatma ndak?" "Oh, Tante Fatma. Iya, beliau teman arisan mamaku," saut Isna seraya menunduk karena teringat kejadian beberapa bulan yang lalu. Saat itu Fatma datang ke rumah Isna sambil marah-marah dan kemudian mengembalikan semua uang arisan Fatimah. Ya, Bi Fatma ini bahkan mengatakan bahwa dirinya tidak sudi lagi bergaul dengan orang yang memuja iblis sambil menunjuk muka mamanya. Ya, kata-kata itu masih teringat dengan jelas di pikiran Isna.
Sementara itu, sesosok makhluk berukuran besar dan hitam dengan mata memerah terlihat mengawasi Isna dan Putra dari balik sebuah pohon besar. Putra yang memiliki kemampuan untuk melihat makhluk astral itu pun segera mengambil beberapa kerikil lalu membaca doa. Setelah itu dilemparkannya kerikil tadi ke arah makhluk yang sedang menatapnya itu. Seketika makhluk itu pergi dan menghilang. Isna tersentak mendengar suara di semak-semak. Apa itu? Ucapnya melirik ke sumber suara. Bukan apa-apa kok, ayo pulang, keburu malam nih, ajak Putra. Mereka pun kemudian berjalan berdua dan melewati beberapa rumah yang penghuninya sudah terlelap. Tidak ada pembicaraan berarti karena mungkin mereka masih canggung. Namun ada rasa yang tidak biasa di hati Putra. Pria itu merasa bahwa gadis yang tengah berjalan bersamanya itu sedang menanggung beban hidup yang sulit untuk dijelaskan. Setelah hampir setengah jam berjalan, mereka pun tiba di tempat tujuan. "Kamu tinggal di sini?" tanya Putra yang disambut anggukan kepala oleh Isna. "Aku belum pernah melihat Mas di sini. Apa Mas bukan dari desa ini?" "Iya, aku memang datang dari kota dan berencana kuliah di sini." "Oh gitu ya. Ya udah, aku masuk dulu ya," ujar Isna berpamitan seraya berjalan memasuki rumahnya. Putra masih memandangi gadis berambut sebahu itu hingga punggungnya tidak lagi terlihat. Saat Isna membuka pintu rumahnya, Putra melihat sosok wanita berbaju putih dan berambut panjang sudah berdiri tepat di pintu masuk itu. "Hah, aneh, kenapa cewek itu dikelilingi banyak arwah?" gumam Putra yang masih mematung di depan rumah berlantai 2 itu. Isna langsung masuk ke kamar, kemudian merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Gadis itu mengurai senyum saat teringat dengan wajah Putra yang tampan. Isna, bangun, bangun," ucapnya seraya menepuk pipinya sendiri beberapa kali. "Isna, kamu gak boleh tergoda, jangan lengah, kerja dulu baru ngurusin cinta," gumamnya bermonolog. "Tapi cowok itu emang ganteng sih," gumamnya sambil terkekeh. Putra baru saja sampai di rumah dan melepas sepatunya. Fatma, sang bibi, mengetahui bahwa keponakannya tadi sempat bertemu dengan Isna. Putra, dengerin bibi, kamu jangan bergaul sama itu cewek ya. Ingat itu," perintah Fatma dengan sinis. "Maksud bibi, si Isna?" "Iyalah, kamu gak tahu apa yang dibilang semua orang terhadap keluarga mereka." "Memangnya ada apa, Bi? Mereka itu keluarga pemuja iblis. Ibunya aja sampai sakit berbulan-bulan gak sembuh-sembuh. Dokter manapun sudah angkat tangan. Pasti itu ya asap mereka karena laknat sama Allah," cetus Fatma. "Astagfirullah, Bi, itu suuzon namanya. Memangnya Bibi tahu dari mana?" bantah Putra. "Banyak yang bilang kok, bukan cuma Bibi seorang." "Udah ayo masuk, udah larut ini," pinta Fatma yang meninggalkan keponakannya itu. Putra masih belum bisa memejamkan matanya dan terus merasa gelisah di dalam kamarnya. Pria itu masih mengingat-ingat perkataan bibinya. Suatu hari di musola, sudah waktunya sholat maghrib. Putra ini tidak sengaja melihat Isna yang sedang menunaikan ibadah. Gadis itu begitu khusyuk bersujud di atas sajadah. Hati Putra itu pun goyah. Dia mulai meragukan peringatan bibinya beberapa waktu lalu. Mana ada pemuja iblis masuknya ke masjid dan masih terus menunaikan sholat juga. Pasti ada yang tidak beres ini, gumam Putra yang memang dikaruniai kelebihan dari Sang Maha Kuasa, tetapi dia tidak pernah menyombongkan kelebihannya itu. Jikapun ada orang yang membutuhkan bantuan, barulah dia datang untuk membantu. Kini hatinya justru semakin tergerak untuk membantu Isna. Pada suatu malam, Putra sengaja datang berkunjung ke rumah Isna saat gadis itu pulang bekerja. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Mas Putra, ngapain malam-malam kesini?" tanya Isna saat itu di ruang tamu menghitung penghasilan. "Boleh kita bicara di dalam?" "Oh, baik, silakan masuk, Mas," ujar Isna mempersilahkan pria itu untuk masuk.
Baru saja Putra melangkahkan kaki, angin dingin sudah menerpa tubuh pria tampan itu. Putra merasakan aura yang sangat jahat mengelilingi rumah berlantai 2 itu, entah apa penyebabnya. Netranya memandang sekeliling rumah itu dan melihat sesosok wanita berdiri tegak di samping televisi ruang tamu. Lalu kemudian Putra pun sempat mematung sesaat. "Mas, ayo duduk dulu mas, kok malah bengong?" ujar Isna mengagetkannya. Iya. Putra langsung duduk di sofa. Beberapa saat kemudian, seorang pria datang menemui mereka. "Siapa ini?" tanya Fajar yang belum pernah melihat Putra sebelumnya. "Saya Putra om, keponakan Bi Fatma yang tinggal di seberang itu." "Oh gitu, ada perlu apa kesini?" tanya Fajar lagi. Percakapan mereka terhenti karena Isna datang sambil membawa nampan. "Ini diminum dulu mas." Isna menyodorkan segelas teh hangat untuk Putra. "Kalian sudah saling kenal ya? Atau jangan-jangan dia pacar kamu Isna?" ucap Fajar tiba-tiba mendengar perkataan itu. Fajar, pria yang baru saja meneguk teh buatan Isna itu pun langsung tersedak. Papa ini ngomong apa sih? Kita ini baru saja ketemu kemarin di restoran." Papa nih," salah Isna seraya menunduk malu. "Maaf ya, om gak tahu. Soalnya selama ini anak gadis om ini belum pernah didatangi laki-laki," sahut Fajar seraya menatap Putra yang sibuk mengelap tumpahan air teh di kemejanya. "Iya om, gak apa-apa kok," ujar Putra ikut malu mendengar perkataan Fajar. Seolah memberikan sinyal bahwa Isna masih single. Mereka pun diam sejenak. "Lalu ada perlu apa kamu kesini?" tanya Fajar memecah keheningan. "Oh iya, sampai lupa. Bolehkah saya menengok mamanya Isna om? Katanya beliau sedang sakit." Putra pun mengutarakan niatnya. Isna dan juga Fajar saling berpandangan. Raut wajah mereka menyiratkan kebingungan mendengar ucapan pria yang baru mereka kenal itu. "Jika Allah mengizinkan, mungkin saya bisa sedikit membantu meringankan penyakit beliau. Itu pun kalau kalian percaya kepada saya," tutur Putra seraya memandang ke mereka berdua. "Benarkah kamu bisa membantu istri om?" "Insya Allah om, saya akan mencobanya." Wajah Fajar dan juga Isna berseri-seri. Selama ini mereka sudah berputus asa karena tidak ada lagi yang mau membantu mengobati Fatimah. Saat ini Fajar dan juga Isna sangat berharap bahwa Putra adalah orang yang dikirimkan Allah sebagai jawaban atas doa-doa mereka selama ini. "Mari mas, aku anterin ke kamar mama," ujar Isna bersemangat, dijawab anggukan oleh Putra. Fajar bersama Putra dan juga Isna pun tiba di depan kamar Fatimah. Tanpa keraguan pada raut wajah Fajar sesaat sebelum dia membuka pintu kamar itu. Cekrek, kreet. Pintu kemudian terbuka dan seketika mata Putra terbelalak melihat hal ganjil di hadapannya. "Astagfirullahaladzim," pekik Putra yang kaget melihat sosok wanita duduk di samping ranjang Fatimah. Rambut wanita itu acak-acakan dan mukanya hitam pekat. Bola matanya terlihat melotot dan seperti mau keluar. Sosok itu bergeming dan hanya menatap ke arah Fatimah dengan tatapan tajam. "Ada apa mas?" tanya Isna yang keheranan dengan sikap Putra itu. "Iya kenapa nak? Kok kamu kaget begitu?" Fajar ikut bertanya sambil melangkah masuk, tetapi Putra menghalanginya. "Om sama Isna jangan masuk dulu," sahut Putra yang masih menatap ke sosok yang masih menatap tajam ke arah Fatimah itu. "Sebenarnya ada apa sih?" sahut Isna seraya memutar bola matanya berkeliling ke seluruh kamar. Namun dalam penglihatannya tidak ada yang aneh. "Isna, kamu punya sapu lidi nggak?" tanya Putra. "Punya, emangnya kenapa?" "Bisa tolong ambilkan beberapa lidi yang masih bersih?" "Ya sudah, tunggu sebentar ya." Isna pun bergegas pergi ke kamarnya dan mengambil sapu lidi yang biasa digunakan untuk membersihkan kasur. Kemudian segera kembali ke kamar sang mama. "Ini mas." Isna pun memberikan sapu lidi itu pada Putra. Putra menerima sapu lidi itu lalu membaca doa. Setelah itu dia melangkah perlahan menuju ke depan ranjang milik Fatimah yang terlihat terbaring lemas di sana.
Tanpa menunggu lama, Putra pun langsung memukul-mukul ranjang itu beberapa kali menggunakan sapu lidi tadi. Sosok wanita yang berwajah hitam itu seperti terkejut, lalu menatap Putra sambil mendesis marah. Ia pun menyeringai dan memperlihatkan giginya yang bertaring. Namun Putra tidak memperdulikannya dan masih sibuk menggepuk keranjang itu dengan sapu lidi sampai akhirnya sosok itu berubah menjadi angin dan lenyap dari sana, melewati Fajar dan Isna. "Angin apa ini?" tanya Fajar yang merasakan embusan angin dingin yang baru saja melewati tubuhnya. "Iya Pak, angin dari mana ini?" Isna ikut heran. Fatimah yang sejak tadi tertidur tiba-tiba terbangun mendengar kegaduhan itu. "Maaf Tante, Putra mau mengganggu istirahat Tante sebentar," ujar Putra menyapa wanita berkerudung itu. Iya nggak apa-apa nak, kamu siapa ya?" "Saya Putra, keponakannya Bi Fatma." "Oh, kamu pasti keponakannya yang dari kota itu ya? Mbak Fatma dulu sering cerita banyak tentang kamu," ujar wanita itu seraya beranjak duduk dibantu oleh Fajar. "Mas Putra, tadi itu apa? Apa ada sesuatu di kamar ini?" tanya Isna yang masih penasaran. "Isna, kamu ngomong apa sayang?" salah Fatimah yang tidak pernah percaya bahwa setan bisa melukai manusia. "Mama tahu nggak, rumah kita itu nggak beres, Ma. Aku merasa selama ini kita hidup dengan makhluk lain di sini," tegas Isna yang sudah tidak tahan dengan semua keanehan yang terjadi padanya. "Jangan suuzon Isna, bukannya Mama selalu mengajari kamu jangan berpikir yang tidak-tidak," pantah Fatimah. "Tapi Ma," ucapan Isna terhenti karena Fajar berbicara. Udah, kok malah berdebat sih? Malu dilihat Putra itu," ujar Fajar, melerai perdebatan anak dan istrinya itu. "Oh maaf ya, beginilah keluarga kami nak, ada kalanya kami juga berdebat seperti ini," ujar Fatimah. "Iya Tante," sahut Putra dan tersenyum. "Kamu kesini disuruh Mbak Fatma ya?" tanya wanita itu pada Putra. "Enggak kok Tante, niat Putra sendiri untuk menjenguk Tante kesini." "Oh gitu ya." Putra melihat tangan dan kaki Fatimah yang bengkak serta mengeluarkan nanah. Dia pun membayangkan betapa sakitnya itu. Tetapi wanita berkerudung itu sama sekali tidak terlihat kesakitan apalagi mengeluh. Putra berpikir, andai orang lain yang mendapat penyakit seperti itu, pasti sudah berteriak-teriak meminta tolong. Fatimah melihat Putra yang mematung dan memperhatikan kakinya yang membengkak. "Nak Putra," panggilnya lirih dan membuyarkan lamunan pria itu. Iya Tante, maaf Tante tidak bisa menyambutmu dengan baik," ujar wanita itu dengan tersenyum. Melihat senyuman wanita yang terlihat tegar meski tengah terluka itu, semakin membuat Putra merasa iba dan niatnya untuk menolong wanita itu semakin besar. Dia berjanji dalam hatinya untuk menolong mamanya Isna bagaimanapun caranya. "Tante, apa luka ini terasa sakit sekali?" Putra mengalihkan topik pembicaraan. Tidak ada luka yang tidak sakit nak, tapi Tante masih bisa menahannya kok," ujar wanita itu dan memegang tangan suaminya yang sudah tidak bisa menahan air matanya. "Saya yakin kedatangan saya ke sini semua atas kehendak Allah, dan semoga setelah ini Tante dan keluarga ini bisa hidup normal lagi," ujar Putra yang juga tidak kuasa menahan tangis. Fatimah berlinang air mata. Selama ini dia memang menahan sakit dan juga perih, namun dia menyimpannya karena tidak ingin menyusahkan anaknya dan juga suaminya. Fatimah begitu terharu setelah mendengar perkataan Putra, dan entah mengapa dia ingin meluapkan semua yang dirasakannya selama ini. Isna pun turut menangis memeluk sang mama. "Terima kasih ya nak, Tante merasa sedikit lega sekarang. Walau Tante sakit seperti ini, Tante gak mau merepotkan Isna dan juga suami Tante," ucap wanita itu memeluk Fajar dan Isna yang sudah berlinang air mata. "Mama yang sabar ya Ma," ucap Isna padanya. Fatimah pun mengangguk. "Baiklah kalau begitu, saya akan mencoba mengurangi rasa sakit yang Tante derita," ujar Putra membuat mereka semua tercengang. "Benarkan itu nak?"
Tanya Fatimah tidak percaya. Putra pun hanya mengangguk. Isna, bisa tolong ambilkan segelas air putih? Pinta Putra. Iya bisa, sebentar ya mas, ujar Isna, dan kemudian dia bergegas mengambil segelas air putih lalu memberikannya pada Putra. Putra segera membaca doa dan beberapa kali tangannya mengusap gelas itu. Bismillahirrahmanirrahim. Om, tolong suruh tante minum air ini sedikit ya. Lalu sisanya tolong usapkan ke tangan dan kaki tante yang bengkak itu, pinta Putra seraya memberikan gelas itu kepada Fajar. Ayo diminum mah, ucap Fajar dan membantu istrinya minum. Lalu sisa air itu diusapkannya pada tangan dan kaki sang istri yang membengkak. Tante, tolong ditahan ya, ini akan sedikit sakit. Iya nak. Tidak berselang lama kemudian, keluarlah asap putih dari tangan dan juga kaki Fatimah yang bengkak itu dan membuat wanita itu mengerang kesakitan. Fajar dan Isna memegang tubuh Fatimah dengan perasaan iba. Tahan ya mah, ujar Fajar yang masih setia di sampingnya. Setelah asap itu menghilang, tepat pada area yang membengkak itu muncul lubang-lubang kecil yang mirip lubang tempat tinggal semut, dan dari dalam lubang itu keluar belatung-belatung dalam jumlah yang tidak dapat dipercaya. Astagfirullahaladzim. Serempak mereka mengucap istighfar karena tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Belatung-belatung itu keluar dan jatuh ke lantai lalu seketika terbakar menjadi abu. Akhirnya, bengkak di tangan dan kaki Fatimah pun perlahan kempes bersamaan dengan terbakarnya belatung-belatung itu. Apa itu tadi? Bagaimana bisa belatung itu hidup di tubuh mama selama ini? Ujar Isna yang masih heran. Syukurlah, saya sudah meringankan penyakit tante. Saya harap setelah ini tante cepat sembuh ya. Terima kasih ya nak. Tante sangat bersyukur kamu mau membantu tante. Entah bagaimana tante harus membalasnya kepada kamu, sahut Fatimah terharu. Enggak perlu tante. Sudah kewajiban kita semua kan sebagai umat manusia dan juga umat Islam untuk saling membantu. Sungguh mulia hatimu nak. Pasti orang tuamu sangat bangga kepadamu, ujar Fatimah. Iya, jika orang tua saya masih hidup, pasti mereka bangga pada saya, sahut Putra seraya menghela nafas. Oh, maafkan tante, ujar Fatimah merasa tidak enak pada Putra. Gak apa-apa tante, itu sudah lama kok. Saya ngelihat tante persis seperti ibu saya. Beliau dulu juga sakit sampai akhirnya meninggalkan saya. Kamu yang sabar ya nak, jangan sedih. Pria itu kemudian mengangguk seraya tersenyum. Lega rasanya sudah bisa membantu keluarga itu. Putra juga merasa senang karena bisa melihat Isna kembali tersenyum. Dua orang pria terlihat sedang duduk dan berbicara dengan serius di ruang tamu yang hanya disinari oleh lampu redup. Maksud kamu, kami disantet? Pekik Fajar yang tidak percaya dengan penjelasan Putra. Tadinya saya sempat percaya dengan apa yang dibilang orang-orang di sekitaran sini. Tapi setelah saya bertemu Isna, Om, dan juga Tante, ya saya baru sadar bahwa kalian bukan orang seperti itu, tutur Putra. Lalu, siapa orang yang tega melakukan itu pada keluarga kami nak? Selama ini kami selalu berusaha berbuat baik pada siapapun, lirih pria itu. Om yang tenang ya. Pada saatnya nanti orang itu akan menampakkan dirinya sendiri. Sekarang yang penting Om jangan dendam dan ganti membalas perbuatan orang itu. Jangan seperti itu ya Om. Om tidak pernah punya pikiran seperti itu nak. Andai Om tahu, sudah Om balas perlakuan mereka yang sudah mengguncing keluarga Om di luar sana. Tapi istri Om selalu melarang dan menasihati untuk tidak mendendam pada siapapun. Biarlah Allah yang membalas mereka semua, ucap pria itu dengan tegas. Perbincangan mereka terhenti karena Isna datang. Kalau gitu saya pamit ya Om. Ini sudah larut malam soalnya, ujar Putra berpamitan. Iya terima kasih ya nak, ujar Fajar menyalami Putra dan ya Om, sahutnya mengangguk. Ayo aku antar, sahut Isna dan mengantar pria itu keluar rumah. Mereka berdua berjalan melewati pekarangan rumah.
Terima kasih ya, karena sudah menolong mamaku. Ya entah bagaimana aku harus membalasnya kepadamu, Mas, ujar Isna. Suatu hari nanti aku akan meminta balasannya, celetuk Putra dan tersenyum. Maksud Mas? Isna tampak bingung. Udah malam, cepat masuk. Jangan lupa, sebelum tidur baca surat Al-Ikhlas 3 kali ya, biar kamu gak diganggu roh halus dan juga biar mimpiin aku. Ucap Putra dengan genit sambil berlalu pergi meninggalkan Isna yang kebingungan mendengar ucapan pria taman itu. Dasar genit, gadis itu pun tersenyum dan menatap pria itu sebelum kembali masuk ke rumah. Putra berjalan menyusuri pepohonan di pinggir jalan dan tersenyum sendiri mengingat perkataannya pada Isna tadi. Duh, kok jadi baper ya? Gumamnya seraya meringis. Senyumnya langsung terhenti saat Putra merasakan kehadiran bayangan hitam yang bersembunyi di balik sebuah pohon. Bayangan itu semakin jelas terlihat tinggi besar mirip genderuwo dan terus menatap Putra dari kejauhan. Jika kamu berani mendekatiku, aku akan memusnahkan kamu, ucap Putra dengan lantang. Sosok itu pun mendesis seperti ular dan meraung. Tiba-tiba saja sosok itu sudah berada di hadapan Putra dan mencekiknya tanpa ampun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ucap Putra seraya membaca beberapa doa, membuat tangan genderuwo itu seperti kepanasan dan terbakar. Sosok itu mundur beberapa langkah dan sorot matanya yang merah menatap Putra dengan penuh kebencian. Kembalilah pada tuanmu, sampaikanlah pesanku, aku tidak takut padanya. Jika tuanmu itu macam-macam dengan keluarga Isna, aku yang akan menghadapinya, ucap Putra dengan lantang. Sosok itu akhirnya pergi dari hadapan Putra. Alhamdulillah, ucap Putra lega dan kembali melangkah pulang. Keesokan harinya, Isna yang baru saja kembali dari pasar terlihat membawa tas belanjaan. Langkahnya sedikit tertatih melihat rumah Fatma dan masuk ke gang kecil yang mengarah ke rumahnya. Bi, Putra pergi dulu ya, udah telat nih. Ada kelas pagi soalnya, Bi, ujar Putra bergegas memakai sepatu dan keluar dari rumah itu. Tapi kamu udah sarapan belum, Putra? Teriak Fatma yang masih memegang serok penggorengan karena sedang menggoreng kerupuk di dapur. Ntar aku beli sarapan aja di kantin, Bi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sahut Fatma menggeleng melihat kelakuan keponakannya. Isna mendengar percakapan mereka saat tanpa sengaja berpapasan dengan Putra yang keluar rumah. Pria itu sempat tidak mengira bahwa gadis yang berpapasan dengannya barusan adalah Isna. Dia berbalik arah untuk memastikan. Ada Isna, sapa pria yang memakai tas ransel di punggungnya itu. Pagi, Mas, sapa Isna dengan lirih. Pagi juga, kamu habis belanja ya? Iya, Mas, ucapnya menahan malu karena masih ingat perkataan semalam. Ya sudah, aku berangkat kuliah dulu ya. Jangan lupa masak yang enak, ucap pria berkulit putih itu seraya tersenyum. Isna hanya mengangguk. Baru beberapa langkah mereka berpisah, Putra kembali menghampiri Isna. Apa boleh aku minta nomor HP kamu, Is? Tanya pria itu tiba-tiba. Isna sejenak terdiam dan menatap pria di hadapannya itu. Sini HP-nya, Mas. Putra langsung mengeluarkan ponselnya dan memberikannya pada Isna. Gadis itu pun kemudian segera mengetikkan sejumlah angka, lalu mengembalikannya pada Putra. Makasih ya, cantik. Isna maksudnya, goda Putra. Udah sana berangkat, Mas, nanti telat loh, ucap Isna mengingatkan pria itu. Iya lupa aku. Dadah Isna, ujar Putra dan berlalu pergi. Isna tersenyum menatap pria itu lagi hingga dia lupa kalau harus segera pulang ke rumah. Aduh, telat ini. Setelah upaya penyembuhan yang dilakukan oleh Putra, keadaan Fatimah kini berangsur membaik. Bahkan wanita itu sudah bisa makan sendiri dan berjalan menggunakan sebilah tongkat. Fajar juga Isna merasa lega dan sangat bersyukur atas kesembuhan Fatimah. Matahari baru saja memancarkan sinarnya, dan seorang gadis tampak sibuk di dapur menguleni nasi uduk yang dibuatnya. Aromanya begitu sedap.
Gadis itu menata nasi uduk ke dalam wadah kotak beserta lauknya. Ada ayam goreng, kering tempe, mie kuning, dan sambal teri pun tidak lupa dimasukkannya sebagai pelengkap. Semoga saja Mas Putra suka sama masakanku, gumam gadis cantik itu lirih. Fatimah bangun dan ingin sekali memasak sarapan untuk suami dan juga anaknya setelah sekian lama terbaring di tempat tidur. Dia merasa bersalah karena tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu yang baik. Fatimah pun berjalan perlahan menggunakan sebilah tongkat dan suaminya ikut menuntunnya. "Ma, gak usah dipaksain. Mama kan baru sembuh," ucap pria itu. "Mama kalau gak gerak malah sakit, Pak," bantah istrinya. "Ya udah, pelan-pelan jalannya, Mah." Sesamanya di dapur, Fajar dan Fatimah dikagetkan dengan penampakan dapur yang berantakan. Berbagai peralatan dapur terlihat berserakan di mana-mana. "Astagfirullahaladzim, ada apa ini?" tanya Fatimah kebingungan. Isna yang menyadari kedua orang tuanya sudah bangun pun bergegas menghampiri mereka. "Pagi Mama, Papa," sapanya dengan senyuman lebar tanpa merasa berdosa sama sekali. "Kamu habis main perang-perangan, Isna?" celetuk Fajar yang melihat seluruh dapur berantakan. "Aku lagi masak sesuatu, Pa. Maaf ya, Ma. Dapurnya jadi berantakan. Nanti aku beresin deh," ujar Isna seraya menenteng sebuah kotak nasi di tangannya. "Buat siapa itu, Nak?" tanya Fatimah yang melihat kotak nasi itu. Ini buat Mas Putra," ucap Isna seraya menunduk menahan malu. "Aduh, Papa tereliminasi nih. Anak Papa udah punya pria lain," ledek Fajar. "Ah, Papa seperti itu ah," rengek Isna menahan malu. Gadis itu pun pergi keluar rumah usai berpamitan dengan kedua orang tuanya. Dia sengaja menunggu di gang kecil yang sering dilalui Putra saat hendak berangkat kuliah. Tidak lama kemudian, pria yang dikaguminya itu pun terlihat berjalan menyusuri gang. Putra yang melihat Isna pun segera berjalan mendekatinya. Isna menatap Putra penuh kekaguman. Gadis itu merasa hari ini pria itu terlihat lebih tampan, mengenakan kemeja berwarna putih serta kaos dalam berwarna hitam. Isna berdiri mematung dan terus menatap Putra hingga tidak sadar bahwa pria itu pun menatapnya sedari tadi. Putra langsung melemparkan senyuman lebar seraya mendekati gadis itu. Ada Isna?" saut Putra yang melihat gadis itu berdiri di pinggir jalan dan terlihat seperti tengah menunggu seseorang. "Pagi Mas," sapa gadis cantik itu sembari tersenyum. "Isna ngapain di sini?" "Ini buat Mas," ujar Isna seraya menyodorkan kotak nasi buatannya. "Berapa harganya?" tanya Putra yang sedikit terkejut dan mengira bahwa kotak nasi itu adalah tester makanan terbaru jualan Isna. Ini gratis kok Mas. Anggap aja sebagai rasa terima kasih karena Mas Putra sudah menolong mamaku," jelas Isna. "Makasih ya, tahu aja kalau aku lagi butuh sarapan," ujar pria itu tersenyum manis pada Isna dan menerima kotak nasi itu. "Ya udahlah Mas, cepat berangkat, ntar telat loh." "Iya deh, dadah Isna." "Ya udah, dadah Mas Putra." Putra kemudian pergi dengan membawa kotak nasi yang diberikan oleh Isna. Gadis itu tersenyum puas lalu berjalan kembali menuju rumah. Saat sampai di depan rumah, sebuah pesan dari Putra masuk di ponselnya. "Makasih ya cantik, sudah dibuatkan sarapan. Kupastikan akan menghabiskan semua makanan ini." "Iya Mas, pelan-pelan aja makannya. Jangan lupa baca basmalah. Entar keselak loh," ejak Isna membalas Putra. Pria itu mengirim gambar emosi meringis dan Isna pun ikut tertawa kecil. Tanpa disadari oleh gadis itu, kedua orang tuanya mengawasi dari dalam rumah. "Pa, Mama belum pernah lihat Isna sebahagia itu," ujar Fatimah yang berdiri di pinggir jendela menatap anak gadisnya itu. "Iya Ma, anak kita sudah dewasa sekarang," sahut Fajar. "Pa, gimana kalau kita mengundang Putra untuk makan malam di sini? Mama mau mengenal dia lebih jauh, juga sebagai ungkapan terima kasih karena dia sudah membantu meringankan penyakit Mama,"
usul wanita itu. Tapi apa mama sanggup masak segitu banyak? Bantah suaminya. Kan mama punya asisten, Pak, ucap Fatimah dan melirik ke Isna. Ah, dasar mama ini. Ya udah, nanti papa yang undang Putra untuk makan malam di sini, saut Fajar dan Fatimah pun mengangguk. Tiba di kampus, Putra membuka kotak nasi yang diberikan Isna. Perutnya langsung berbunyi saat melihat nasi uduk dan ayam goreng yang terlihat menggiurkan itu. Putra pun langsung memakannya dengan lahap. Ah, sudah cantik, soleha, pintar masak lagi, cewek idaman, gumam Putra sambil terus menikmati nasi uduk buatan gadis yang dikaguminya itu. Tengah asik mengunyah, Putra dikagetkan oleh temannya. Wah, makan gak ngundang-ngundang, serakah kamu ya, ucap pria bertubuh tinggi yang biasa dipanggil Bobby itu. Putra pun tersedak dan terbatuk mendengar ucapan Bobby. Nah, azab tuh. Jadi orang itu harus selalu berbagi, apalagi sama orang-orang yang gak mampu buat beli sarapan kayak aku ini. Ujarnya terkekeh. Putra tidak memperdulikan ucapan Bobby dan langsung meraih botol minuman di hadapannya. Ia gak mampu beli sarapan tapi mampu beli rokok. Makan aja tuh rokok, keremusin sampai kenyang, celetuk Putra yang memang mengetahui kebiasaan buruk temannya itu. Ah, kamu ini, ngomong-ngomong, tumben kamu bawa bekal. Itu dari bibi kamu ya? Tanya Bobby dengan air liur yang sudah mau keluar karena melihat nasi uduk yang sangat lezat itu. Bukan, ini dari seseorang. Wah, lancar banget kamu, baru pindah udah punya penggemar. Aku nyicipin ya, ujar Bobby menyabet nasi uduk itu dan langsung melahapnya. Wah, orang ini, saut Putra menggeleng. Wah, enaknya, pasti yang bikin ini cewek cantik nih, ujar Bobby yang masih sibuk menggigit ayam goreng sambil melirik ke arah Putra. Iyalah cantik, emak-emak penjual warteg di sebelah sono juga cantik-cantik, bantah Putra. Bobby pun hanya meringis mendengar ucapan Putra. Putra menerima undangan dari keluarga Isna untuk makan malam bersama hari Sabtu malam. Bersama keluarga Isna, Putra duduk dan menikmati hidangan spesial yang sudah disiapkan Fatimah untuk menjamunya. Terima kasih nak Putra, sudah mau datang ke sini. Tante senang sekali, ujar Fatimah memulai percakapan. Iya tante, seharusnya saya yang berterima kasih karena sudah diundang ke sini, sahut Putra. Ayo, mari makan, keburu dingin ntar, ajak Fajar dan memulai acara makan malam itu. Mereka pun berdoa bersama dan menikmati hidangan hasil masakan Fatimah. Ada sup ceker kesukaan Isna, perkedel kentang, telur goreng, ikan asam manis, tempe goreng yang tidak pernah lupa, sambal serta kerupuk udang sebagai pelengkapnya. Malam itu Isna tidak sedang berselera makan. Gadis itu hanya menyantap makanan dalam porsi kecil. Tentu saja hal itu membuat Fatimah bertanya-tanya. Isna, kamu sakit sayang? Kenapa makannya sedikit banget? Tanya Fatimah yang sangat paham kalau anaknya itu doyan makan, apalagi ada sup ceker. Isna udah kenyang kok mah, sahut gadis itu sambil meringis. Mama kayak gak tahu aja, anak kita kan lagi jaga image, goda Fajar. Lah papa, sentak Isna dengan manja. Dia menahan malu. Putra tersenyum kecil mendengar perkataan pria itu. Setelah selesai makan, Isna mengajak Putra berkeliling di sekitaran rumah. Jadi kamu belum punya pacar Isna? Tanya pria itu memecah keheningan. Isna menatap sejenak pria itu. Dalam hatinya dia merasa senang bisa sedekat ini dengan pria pujaannya. Alhamdulillah belum mas, ucapnya lirih dan menunduk malu. Kalau mas udah punya pacar belum? Tanpa ragu Isna bertanya balik. Aku udah punya target sih, tapi takut dianya gak suka sama aku. Seketika raut wajah Isna berubah dan kecewa mendengar perkataan Putra. Wajahnya pun murung. Pria yang dikaguminya itu ternyata sudah mempunyai ataupun menyukai gadis lain. Ya diutarakan aja mas, kali aja cewek itu mau nerima keadaan mas, ujar Isna datar.
Gitu ya? Isna mengangguk. Putra berhenti berjalan dan berbalik menatap Isna. Gadis itu pun keheranan melihat sikap Putra yang menatapnya dengan tajam dan membuat Isna terkejut. Seketika gadis itu menutup mulut dengan kedua tangannya. Belum sempat Isna menjawab pertanyaan itu, mendadak Putra merasakan kehadiran sosok lain di tempatnya berada. Sosok tinggi besar itu menatap mereka berdua dari balik sebuah pohon mangga. Putra merasakan sosok itu semakin dekat dan ingin memasuki tubuh Isna. Putra langsung memeluk tubuh gadis itu untuk menghalangi sosok yang biasa disebut genderuwo itu agar tidak merasuki tubuh Isna. Sementara Isna sendiri terkejut saat tiba-tiba Putra memeluknya. Bukan maksud aku untuk lancang Isna, tapi ada sesuatu yang ingin masuk ke tubuhmu, bisik Putra sambil terus menatap sosok besar yang semakin mendekat itu. Bulu kuduk Isna langsung berdiri usai mendengar perkataan Putra. Gadis itu pun mencengkram ke meja Putra dengan erat karena ketakutan. Benarkah itu, Mas? Tanya Isna yang masih ketakutan. Putra hanya diam dan mengisyaratkan Isna untuk terus berlindung di balik tubuhnya. Dan benar saja sosok itu berusaha merasuki tubuh Isna. Ia terus mencoba masuk, namun sosok itu juga terus terpental karena Putra melindungi Isna. Sosok itu pun mulai kewalahan karena terus gagal merasuki tubuh Isna. Ia pun meninggalkan kedua orang itu dan menghindari Putra yang terus menatap tajam ke arahnya. Isna, duduk di sini sebentar ya, pinta Putra pada gadis itu. Isna pun mengangguk dan duduk di sebuah kursi. Putra pun segera menyusul sosok yang menghindarinya tadi. Woi, berhenti kamu, bentak pria itu pada sosok yang terus berlari menghindar. Sosok itu kemudian berbalik badan dan dia pun mendesis mengeluarkan lidahnya yang panjang dan bercabang. Putra segera berdoa dan menghentakkan kakinya beberapa kali hingga sosok itu terbakar dan lenyap dari hadapannya. Isna masih memandang sekelilingnya dengan dada yang berdebar. Dia benar-benar ketakutan. Rasa takutnya mulai hilang saat Putra datang menghampirinya lagi. Kamu gak apa-apa kan, Is? Tanya Putra. Iya mas, gak apa-apa kok. Sebaiknya kita kembali ke dalam. Ini sudah malam, kamu cepat istirahat. Besok pagi aku akan kesini lagi untuk memeriksa barangkali ada sesuatu yang lain di rumah ini, ujar Putra. Memangnya ada apa mas? Tanya Isna penasaran. Entah kenapa sosok itu kembali lagi ke rumah ini. Besok saja aku jelaskan. Ayo kita masuk ke dalam, pinta pria itu dan menggandeng tangan Isna. Keesokan harinya Putra menepati janjinya dan benar-benar datang ke rumah Isna. Sebelumnya gadis itu sudah menceritakan kejadian semalam kepada kedua orang tuanya. Fatima masih saja tidak percaya. Sampai kemudian Putra menemukan sebuah kotak kecil di belakang rumah mereka. Ketika kotak itu dibuka oleh Putra, barulah Fatima percaya. Kotak itu berisi sebuah boneka kecil dari kain yang dililit oleh beberapa helai rambut. Astagfirullahaladzim, siapa yang tega melakukan ini pada kita, Pak? Ucap Fatimah menantangis. Ini adalah ilmu santet. Entah apa yang diinginkan orang itu, gumam Putra. Lalu siapa yang mengubur kotak itu di rumah ini? Tanya Fajar geram. Ini pasti perbuatan orang yang dekat dengan keluarga Om. Apakah Om punya seseorang yang bisa dicurigai? Tanya Putra. Papa gak pernah bawa teman ke rumah, apalagi aku yang gak punya teman, ucap Isna. Lalu mereka semua menatap ke arah Fatimah. Loh, kok jadi ngeliatin sih? Tante emang sering bawa ibu-ibu komplek ke sini buat arisan, tapi bukan berarti mereka pelakunya kan? Ujar Fatimah yang terus berusaha untuk tetap berprasangka baik. Pelakunya bisa jadi orang terdekat Tante, karena ia bisa dengan mudah mengambil rambut Tante, sahut Putra. Hah? Gak mungkin, serga Fatimah tidak percaya. Putra meletakkan kotak itu di atas lantai, lalu membaca doa. Tidak beberapa lama kemudian, kotak itu tiba-tiba terbakar beserta isinya. Kalian gak perlu khawatir, saya sudah memusnahkan benda itu. Sekarang keadaan akan lebih aman,
ucap Putra pada mereka. Terima kasih anak Putra, ujar Fatimah. Putra mengangguk cepat dan mereka semua pun merasa lega. Suatu hari di restoran, Fatimah yang sudah merasa dalam kondisi baik itu pun ikut membantu untuk membuka restorannya. Sementara Isna sedang mencuci sayuran yang akan dimasak nanti di dapur restoran. Gadis itu sedang memikirkan perkataan Putra kemarin. Maukah kamu menjadi pacarku? Perkataan Putra itu masih terngiang-ngiang di dalam pikiran Isna yang membuatnya senyum-senyum sendiri. Senyuman Isna yang menghilang saat matanya melihat sesosok wanita yang terlihat berlari ke pintu belakang. Siapa itu, Mah? Mah, itu Mama ya? Tanya Isna yang berpikir bahwa sosok itu adalah sang mama, tetapi tidak ada sautan sama sekali. Isna pun berjalan menuju pintu belakang dan melihat wanita berdiri menatapnya dengan wajah penuh darah. Sosok itu pun balas menatap Isna dan berjalan mendekati gadis itu. "Wah!" teriak Isna, lalu berlari keluar dari dapur. Tetapi sosok itu masih menjambak rambut dan mencekik lehernya. Isna tidak bisa berteriak lagi. Tangannya ingin meraih gagang pintu yang hanya berjarak kurang dari 1 meter. Tetapi suara tawa sosok itu terdengar semakin nyaring sekali dan cekikannya bertambah sangat kuat. Isna semakin merasa lemas dan tidak berdaya. Sesaat kemudian sebuah embusan angin dingin langsung merasuk ke tubuh gadis malang itu dan membuatnya langsung tersungkur ke lantai. Isna merintih kesakitan, sesuatu yang asing menguasai tubuhnya. Sementara itu di kampusnya, Putra terus menatap ponselnya berharap sebuah pesan masuk dari gadis yang dia idam-idamkan. Sayangnya hingga jam kuliah berakhir, ponselnya masih saja diam. Putra pun terlihat kecewa. Kenapa Isna belum ngasih jawaban ke aku ya? Apakah dia tidak menyukaiku? Gerutunya dengan lirih. Isna mencoba tetap tersadar dan merangkak menuju pintu keluar. Gadis itu berusaha membuka gagang pintu dengan paksa dan berhasil. Dia pun berjalan tertati-tati menghampiri kedua orang tuanya. Fatimah heran melihat anaknya itu merintih kesakitan. Isna, apa yang terjadi? Kamu kenapa sayang? Tanya Fatimah. Iya Isna, kamu kenapa? Kok pucat gitu kamu? Tanya Fajar yang ikut sangat cemas. Teriak Isna mengerang kesakitan dan memegangi perutnya. Ada apa ini? Fatimah mulai cemas. Para pelanggan di sana merasa ketakutan mendengar rintihan Isna dan berlarian keluar. Sementara mata Isna melotot dan terlihat seperti menahan sesuatu yang akan keluar dari tenggorokannya. Tidak lama kemudian, gadis itu pun memuntahkan darah hitam yang bercampur paku dan silet. Astagfirullahaladzim, Isna! Fajar berteriak dan langsung merangkul tubuh anaknya yang terbujur lemas itu. Pak, cepat kita bawa Isna pulang, ujar istrinya. Iya Mah, ujar Fajar seraya membopong tubuh Isna dan membawanya pulang. Sesamanya di rumah, Isna masih terus merasa kesakitan. Gadis malang itu terus mengerang dan juga muntah lagi. Kali ini Isna memuntahkan darah hitam beserta belatung. Sang mama benar-benar tidak tega melihat keadaan Isna anaknya. Pah, sepertinya kita harus memanggil Putra, Pah. Mama gak mau keadaan Isna menjadi lebih buruk lagi, seru Fatimah. Baiklah Mah, tolong tungguin Isna ya Mah. Papa akan segera kembali. Fajar pun bergegas pergi untuk menemui Putra. Fajar datang ke rumah Fatma untuk mencari Putra. Namun Fatma mengatakan bahwa keponakannya itu belum pulang dari kampus. Fajar pun harus kembali pulang dengan perasaan kecewa. Gimana Pak? Di mana Putra? Kata Fatma, dia belum pulang kuliah. Aduh, gimana ini? Aku juga gak tahu nomor teleponnya lagi, ucap Fajar cemas. Oh iya Pak, coba lihat di ponsel Isna. Mungkin dia punya nomornya Putra Pak, usul Fatimah. Fajar segera mengambil benda pipih yang ada di dalam tas milik Isna dan langsung mencari nomor kontak Putra. Beberapa saat kemudian Fajar pun menemukan nomor Putra. Tanpa menunggu lebih lama lagi, Fajar pun segera menghubungi Putra. Putra yang melihat nama Isna tertera pada layar panggilan ponselnya
langsung berbunga-bunga. "Akhirnya kamu telepon aku juga," gumamnya, tersenyum dan juga mengangkat panggilan itu. "Halo?" Suara Putra terpotong karena Fajar langsung berbicara. "Nak Putra, di mana kamu sekarang?" "Loh, ini baru mau pulang dari kampus Om. Kenapa ya?" Tanya Putra keheranan, karena yang berbicara di telepon adalah papanya Isna. "Bisakah kamu segera ke sini, Nak? Sesuatu terjadi pada Isna. Kami berdua gak tahu harus berbuat apa ini." "Apa? Kok bisa Om?" "Ya udah, baiklah Om. Saya akan segera ke sana," ujar Putra dan mengakhiri panggilan, lalu segera bergegas ke rumah Isna. "Gimana Pak?" tanya Fatimah. "Putra akan segera ke sini Mah," sahut pria itu. Tidak lama kemudian, Putra sudah sampai di rumah Isna. Untungnya gadis itu sudah tenang dan berbaring di ranjang. Orang tua Isna dan juga Putra pun terlibat pembicaraan serius di ruang tamu. "Sebenarnya apa yang terjadi pada Isna Om?" tanya Putra. "Om juga gak tahu. Tadi saat di restoran dia teriak-teriak, lalu memuntahkan darah hitam beserta paku dan juga silet," jelas Fajar. "Apa? Paku Om?" Putra tampak cemas. "Pertanda apa itu Nak Putra?" "Isna disantet Tante." "Apa? Siapa lagi yang melakukan itu pada anakku?" isak Fatimah seraya mengelus dadanya. Sepertinya ini ulah orang yang sama dengan pelaku yang juga melukai Tante. Belum selesai mereka berbicara, terdengar teriakan dari dalam kamar Isna. Mereka bertiga pun bergegas menuju ke kamar Isna. Betapa terkejutnya mereka saat membuka kamar gadis itu. Isna terlihat berguling-guling di lantai sambil sesekali menekan lehernya sendiri, seakan sesuatu akan keluar dari mulutnya. Isna kemudian berdiri dan menarik segumpal rambut dari dalam mulutnya. Rambut itu terus keluar dari tenggorokannya dan semakin memanjang. "Astagfirullah," ucap mereka serempak karena terkejut. Isna masih menarik gumpalan rambut yang seolah tidak berujung itu. Putra tidak tinggal diam melihat gadis pujaannya diperlakukan seperti itu dan segera berdoa. Akhirnya Isna berhasil memuntahkan semua gumpalan rambut yang sudah bercampur dengan darah hitam dan belatung. Usai kejadian itu, Isna pun langsung terkulai lemas dan pingsan. "Isna?" teriak Putra dan mengambil gadis pujaannya itu. Isna masih terbaring lemas di lantai saat tiba-tiba saja dia kembali mengerang kesakitan karena merasakan nyeri yang luar biasa di bagian kepala, dada dan perutnya bersamaan. "Tidak, sakit," teriak gadis itu sambil terus meremas kepala dan perutnya bergantian. "Kenapa lagi ini?" tanya Fajar cemas. "Om, bisa tolong ambilkan segelas air?" "Tunggu sebentar," ujar Fajar dan segera ke dapur mengambil segelas air dan memberikannya pada Putra. "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim," ucap Putra mendoakan air itu, lalu memercikannya ke tubuh Isna. Seketika asap putih pun terlihat keluar dari tubuh gadis itu. Namun Isna masih terus mengerang dan mencengkeram perutnya yang terasa seperti ditusuk-tusuk. Seorang wanita parubaya tampak bersemedi di sebuah ruangan remang-remang. Hanya satu lampu saja yang menyala di atas kepalanya. Tangan wanita itu memegang sebuah boneka jerami yang sudah dililit dengan sedikit rambut di lehernya. Kemudian dia mengambil sebilah keris dan langsung menancapkannya beberapa kali ke tubuh boneka itu. Bersamaan dengan aksi wanita itu, tubuh Isna merasakan sakit yang luar biasa, seperti ditusuk-tusuk pada beberapa bagian tubuhnya. Gadis itu terus menggeliat di atas ranjang menahan nyeri yang semakin hebat. "Om sama Tante, tolong pegangin Isna sebentar," pinta Putra. Kedua orang tua Isna pun memegangi tubuh sang putri yang terus menggeliat kesakitan, sedangkan Putra memegang kepala Isna lalu membacakan doa-doa. Sesekali Putra mengusap rambut gadis itu lalu kembali berdoa. Doa-doa Putra membuat keris yang ditancapkan pada boneka jerami itu mendadak tercabut dengan sendirinya. Wanita itu geram dan ingin menancapkannya lagi,
tetapi tangannya terasa kaku. "Dasar biadab, berani-beraninya kamu melawanku," umpat wanita itu yang tidak lain adalah dia, teman arisan dari Fatimah. Keris itu terlempar jauh saat dia berusaha menancapkannya lagi. Wanita jahat itu pun turut terjungkal ke lantai, sedangkan boneka di tangan kirinya langsung terbakar dan menjadi abu. "Wah, sialan," umpat wanita itu. Ruangan itu langsung bergetar membuat beberapa barang terjatuh. Suasana semakin mencekam saat beberapa makhluk astral seperti kuntilanak, sundel bolong, dan genderuwo bermunculan. Mereka adalah makhluk yang dikirim dia untuk mengganggu keluarga Fajar. Kini semua makhluk itu berbalik menyerangnya. Ada yang mencekik dan juga menggerogoti tubuh wanita itu hingga tidak berdaya. Tiba-tiba saja keris yang tadi terpental seolah digerakkan oleh sesuatu yang tidak kasat mata dan langsung menghujami tubuh dia berkali-kali tanpa ampun, sebelum akhirnya benda itu lenyap. Rudy yang mendengar teriakan ibunya itu pun langsung datang ke kamar dan kaget saat melihat sang ibu tergeletak di lantai bersimbah darah. "Ibu, apa yang terjadi, Bu?" tanya Rudy, anak sematawayangnya itu. "Balaskan dendam ibu," ucap dia dan langsung mengembuskan napas terakhir di pelukan anaknya. "Ibu," teriak Rudy yang menggelegar. Sementara di tempat lain, Isna merasa badannya lemas. Fajar segera membaringkan anak gadisnya itu di ranjang. Putra juga sedikit terluka dan sempat muntah darah karena melawan kekuatan hitam yang sangat kuat itu. "Apa kamu baik-baik saja, Nak?" tanya Fatimah. "Saya nggak apa-apa kok, Tante," sahutnya seraya mengelap tetesan darah di mulut menggunakan tisu. "Bagaimana dengan Isna?" tanya Fajar. "Insya Allah dia akan segera membaik, Om. Saya sudah mengembalikan santet yang menyerang Isna." "Terima kasih ya, Nak," sahut Fajar merasa lega. Setelah merasa keadaan Isna cukup aman, Putra pun pamit undur diri karena hari mulai gelap. Dia pun berpesan untuk memberikan segelas air yang sudah dibacakan doa pada Isna ketika gadis itu terbangun nanti. 1 jam kemudian, saat Fatimah sedang membersihkan kamar, Isna terbangun. Gadis itu merasakan pegal-pegal di seluruh tubuhnya. Namun anehnya dia tidak mengingat apapun yang terjadi. Fajar kemudian memilih diam dan tidak menceritakan apapun karena dia tidak ingin anak gadisnya memikirkan kejadian ganjil itu, setidaknya hingga kesehatan Isna benar-benar pulih. "Sayang, ini diminum dulu airnya." Fatimah memberikan segelas air pada Isna dan gadis itu pun segera meneguknya sampai habis. "Mah, apa yang terjadi padaku? Kenapa aku nggak ingat apapun, Mah?" tanya Isna bingung. "Nggak ada yang terjadi sayang, kamu cuma kecapean aja kok. Sekarang kamu istirahat ya, besok kita bahas lagi," pungkas Fajar. Isna pun hanya mengangguk dan juga kembali berbaring. Sesamanya di rumah, Putra menceritakan kejadian di rumah Isna itu kepada Bi Fatma. Pria itu bercerita bahwa keluarga Isna bukan penyembah iblis seperti kabar yang beredar, melainkan mereka itu disantet oleh seseorang. Awalnya Fatma sulit untuk mempercayai ucapan keponakannya itu, tetapi Putra berhasil memberikan bukti-bukti yang kuat dan berhasil membuat bibinya itu percaya. Fatma juga tahu bahwa selama ini sang keponakan tidak pernah berbohong. Wanita baru bayi itu menghela nafas sembari duduk di sofa. Ada perasaan menyesal dalam hatinya karena selama ini dirinya kerap menjelek-jelekan keluarga Isna. "Bagaimana caraku meminta maaf pada Fatimah?" batinnya berbicara. Putra yang mengetahui kecemasan sang bibi langsung menyarankan untuk datang bersama para warga ke rumah Isna. Niatnya untuk meminta maaf atas perlakuan mereka yang telah salah paham selama ini. "Bibi nggak perlu khawatir, Tante Fatimah orangnya sangat baik. Beliau pasti memaafkan kalian semua kok," tutur Putra menenangkan hati bibinya itu. Keesokan harinya terdengar kabar bahwa dia yang memiliki restoran di pinggir jalan dan juga teman arisan Fatimah meninggal begitu saja tanpa alasan yang begitu jelas. Kematian dia yang tidak wajar itu membuat banyak warga menduga-duga perihal penyebab kematiannya.
Fatma dan ibu-ibu komplek lain pergi bertakziah ke rumah dia. Terlihat Rudi anak sematawayang mendiang dia, menangis terseduh-seduh di samping jenazah ibunya. Kasihannya si Rudi, baru beberapa bulan kemarin kehilangan ayahnya, sekarang harus kehilangan ibunya, ujar salah satu wanita di sana. Apa Mbak nggak tahu ya, Mbak dia itu sering kontak-atik suami. Kabarnya, para pria yang menjadi suaminya itu pasti meninggal tanpa sebab yang jelas. Tari mulai bergosip. Hus, kalian berdua ini nggak bisa ngelihat tempat ya, bergosip melulu, bentak Fatma pada kedua temannya itu hingga membuat mereka terdiam. Namun Rudi yang sempat mendengar percakapan mereka itu terlihat sangat kesal sekali. Setelah acara takziah selesai, mereka semua keluar dari rumah itu dan tidak sengaja malah bersimpangan dengan Fatimah. Ada rasa malu di wajah mereka semua karena selama ini sudah mengguncing wanita berkerudung itu. Para ibu-ibu itu hanya menunduk tanpa berani menyapanya. Fatimah pun memahami dan tetap berjalan masuk ke rumah dia. Rudi yang melihat kedatangan Fatimah langsung berubah raut wajahnya. Dia terlihat sangat marah dan ingin membalas dendam atas kematian ibunya. Namun dia tidak bisa bebas melakukannya, ya karena banyak mata yang menatapnya. Dia pun hanya bisa diam dan terus menangis. Selama ini, Rudi sudah mengetahui bahwa ibunya adalah sang dalang di balik kemalangan yang menimpa keluarga Fatimah. Ibunya itu sengaja mengirimkan santet pada keluarga Fatimah lantaran iri karena restoran Fatimah selalu ramai dengan pengunjung, sedangkan restoran milik dia lebih sering sepi. Diam-diam dia mengubur kotak kecil berisi media santet itu di halaman belakang rumah Fatimah saat menghadiri acara arisan. Dia juga membelai rambut Isna dan dengan sengaja mengambil beberapa helai rambut yang rontok dari pundak gadis itu. Itulah yang selama ini dia lakukan. Saat sore hari di rumah Fatimah, Assalamualaikum, terdengar suara beberapa orang memberikan salam. Waalaikumsalam, sahut Fatimah dan membuka pintu. Wanita itu terkejut melihat ibu-ibu kompleks sudah berdiri di luar rumahnya. Ada perlu apa ya ibu-ibu datang kemari? Tanya Fatimah heran. Tante, mereka semua ingin meminta maaf pada tante, jawab Putra yang berdiri di antara ibu-ibu itu. Minta maaf? Memangnya mereka ada salah apa sama tante? Fatma pun berjalan perlahan mendekati wanita berkerudung itu. Mbak Fatimah, maafkan kami semua ya. Selama ini kami telah salah menilai Mbak Fatimah. Sebelum kalian minta maaf, aku ya sudah memaafkan kalian kok. Udah yuk masuk ke rumah. Nggak enak dilihat tetangga, sahut Fatimah tersenyum dan mengajak mereka semua untuk masuk ke dalam rumah. Mbak Fatimah, kami kesini juga untuk menjenguk Isna. Dengar-dengar dia lagi sakit ya, ujar Tari begitu duduk di sofa tamu. Oh begitu, yaudah, mari saya antar ke kamar Isna. Mereka semua pun kemudian berjalan menuju ke kamar Isna dan melihat gadis itu sedang duduk bersandar di ranjang. Wajahnya sudah tidak terlihat pucat lagi. Isna terlihat kebingungan melihat kedatangan banyak orang di kamarnya. Ma, kok banyak orang kesini mah? Tanya Isna sedikit was-was karena takut akan dilabrak seperti dulu. Gak usah takut sayang, mereka kesini untuk nengokin kamu kok. Hah? Nengokin? Mama serius? Duh Isna, kenapa keadaan kamu seperti ini sayang? Ujar Fatma dan kemudian mendekati Isna. Cepat sembuh ya Isna, timbal Tari. Makasih tante, jawab Isna seraya tersenyum kecil. Mereka akhirnya keluar dan meninggalkan Isna agar bisa beristirahat kembali. Tinggal Putra yang masih berada di dalam kamar itu. Putra mendekati gadis yang disukainya itu dan meletakkan kantong plastik berisi buah-buahan di atas meja yang berada di samping ranjangnya. Gimana keadaan kamu Isna? Tanya pria itu memecah keheningan. Udah agak mendingan kok mas. Makasih udah nolongin aku lagi ya mas, sahut Isna dengan lirih. Sementara dari luar datanglah seorang pria yang langsung memeluk Isna.
Kamu kenapa bisa sampai kayak gini, Isna? Mas khawatir sama kamu, ucap pria itu seraya membelai rambut Isna. Mas Prima, kau udah pulang? Katanya masih lama di luar Jawa. Mas langsung minta izin dari kantor dan segera pulang begitu papa memberi kabar tentang keadaanmu seperti ini. Sama Mbak Lastri dan juga Sarah juga, tanya Isna bersemangat. Ya iya dong, mbakmu itu terus merengek meminta pulang karena khawatir sama kamu. Putra berdehem memberi isyarat agar pria yang tidak dikenalinya itu segera melepaskan pelukan dari tubuh Isna. Dia siapa, Isna? Tanya Prima sambil menatap tajam ke arah Putra. Oh, ini Mas Putra, keponakannya Tante Fatma. Mas Putra, ini kenalin Mas Prima, kakak kandung aku, ujar Isna dengan tersenyum kecil. Putra tampak sangat malu karena ternyata pria itu adalah kakak kandung Isna yang selama ini belum pernah dikenalnya. Dia pun berjalan mendekat seraya mengulurkan tangannya. Saya Putra, Mas, ujarnya berkenalan. Iya, aku Prima, kakaknya Isna, sahut Prima. Isna tersenyum melihat Putra yang terlihat menahan malu. Prima pun keheranan menatap kedua orang itu. Apa kalian pacaran ya? Kok malu-malu gini? Celetuk Prima. Mas Prima apaan sih, Mas? Panda Isna malu-malu. Saya itu sudah mengutarakan isi hati saya pada adiknya Mas, tapi sampai sekarang belum juga dijawab, Mas, serga Putra tanpa basa-basi. Isna jangan jual mahal deh, nanti gak laku kamu, ejak Prima kemudian tertawarannya. Apaan sih, Mas? Rona wajah Isna pun mulai memerah karena menahan malu. Beberapa saat kemudian terlihat Lastri datang sambil menggendong Sarah. Isna, cepat sembuh ya sayang. Maaf Mbak Lastri gak ada di samping kamu saat kamu sakit. Iya Mbak Lastri, gak apa-apa kok. Kita sudah gak diperlukan lagi kok, Ma. Sudah ada yang jagain Isna kalau dia lagi sakit, ejak Prima seraya menatap ke Putra. Mas Prim, bentak Isna seraya meruncingkan bibirnya. Papa, kenapa ikut urusan anak muda sih? Ini gendong Sarah dulu, Mama mau bantu-bantu di dapur, ucap Lastri seraya memberikan bayinya pada Prima. Ya udah, aku tinggalin kalian berdua ya, ujar Prima dan pergi bermain dengan Sarah. Putra duduk di samping ranjang Isna, netranya menatap gadis di depannya itu yang sibuk menyembunyikan rasa malunya. Spontan Putra memegang tangan Isna. Aku ingin meminta jawaban. Aku gak kuat nahan perasaan ini, ucap Putra. Isna melepaskan tangan pria itu dan membuat Putra terlihat kecewa. Memangnya siapa yang bisa menolak pria sebaik Mas? Jawabnya sambil tersenyum. Putra yang tadinya murung langsung tersenyum lebar. Pria itu langsung berbalik untuk memeluk tubuh Isna itu. Makasih ya Isna. Makasih nih karena kamu mau menerima aku, ujar Putra seraya memulai rambut gadis yang sudah menerima cintanya itu. Harusnya aku yang berterima kasih karena Mas Putra sudah mau menerima kekuranganku, sahut Isna seraya menepuk bahu pria itu. Aku janji akan menjagamu dengan baik dan akan berusaha membuatmu bahagia, tegas pria tampan berhidung mancung itu. Iya Mas. Fajar yang melihat mereka berpelukan dari luar kamar mengurungkan niatnya untuk masuk. Dia pun turut tersenyum puas karena anak perempuannya sudah menemukan jodoh yang baik. Pada hari Minggu, Putra dan juga Isna berjalan menikmati udara sejuk di sebuah taman. Mereka berjalan bergandengan tangan, lalu duduk di sebuah kursi. Isna melihat penjual es krim yang baru saja lewat di depan mereka. Isna mau es krim? Tanya pria yang kini menjadi kekasihnya itu. Isna pun mengangguk cepat. Tunggu di sini ya, Mas beliin dulu, ujar Putra seraya pergi meninggalkan kekasihnya itu. Tidak disangka-sangka, Rudi sudah membuntuti mereka sejak mereka meninggalkan rumah. Anak semata wayang mendiang dia itu langsung bereaksi begitu memiliki kesempatan untuk membalas dendam atas kematian ibunya. Pria itu keluar dari semak dan mendatangi Isna. Mas Rudi, sapa Isna yang memang mengenalnya.
Gara-gara kamu, ibuku mati. Aku tidak akan membiarkanmu bahagia. Dan jelek. Rudi langsung menusuk perut Isna dengan sebilah pisau. Matanya memerah seperti orang yang tengah kerasukan. Ah, rintih Isna menahan sakit di perutnya. Rudi tersadar saat melihat darah mulai membasahi baju yang dikenakan Isna. Pria itu mulai panik dan bergegas pergi. Dia bahkan tidak tahu apa yang baru saja dia lakukan. Spontan pria itu membuang pisau yang dipakainya untuk menusuk Isna dan pergi entah kemana. Putra berjalan santai usai membeli es krim untuk kekasihnya. Dia tersenyum puas seraya menghampiri Isna. Namun betapa terkejutnya dia saat melihat gadis yang dicintainya itu sudah tersungkur di tanah dengan baju yang berlumuran darah. Tanpa berpikir panjang, Putra membuang es krim di tangannya dan langsung menolong Isna. Apa yang terjadi, Isna? Kenapa ini? Isak Putra yang cemas melihat kekasihnya terluka. Mas Rudi. Isna langsung pingsan sebelum sempat menyelesaikan ucapannya. Isna, teriak Putra. Isna segera dilarikan ke rumah sakit terdekat dan beruntung dokter sigap memberikan pertolongan. Apa yang terjadi, Nak Putra? Tanya Fajar yang buru-buru ke rumah sakit setelah mendengar kabar penusukan yang menimpa putrinya. Saya nggak tahu siapa yang melakukan ini, Om. Tapi saya benar-benar tadi mendengar sebelum Isna pingsan dia sempat menyebut nama Mas Rudi. Apakah Om mengenal orang itu? Tanya Putra. Kamu bilang Rudi? Apa mungkin yang dimaksud Isna adalah anak almarhum Mbak Dia? Sahut Fatimah. Bisa jadi. Aku akan melaporkan kejadian ini pada polisi. Kalian tunggu di sini ya, kata Fajar. Mereka berdua pun mengangguk dan Fajar pun segera pergi menuju ke kantor polisi terdekat. Polisi langsung datang menyelidiki tempat kejadian perkara usai menerima laporan dari Fajar. Pihak kepolisian pun menyisir lokasi kejadian dan menemukan sebilah pisau yang penuh dengan bercak darah. Polisi juga sudah berhasil mengidentifikasi sidik jari yang menempel pada pisau itu. Benar saja pelaku penusukan itu adalah Rudi, anak almarhum Dia. Polisi kemudian langsung menangkapnya di sebuah motel yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian. Motif Rudi melakukan penusukan itu adalah membalas dendam atas kematian ibunya. Kini Rudi harus mendekam di penjara dalam waktu yang lumayan lama karena perbuatannya. Restoran yang dimilikinya pun juga harus ditutup karena tidak ada yang menjalankan bisnis itu lagi. Dokter keluar dari ruang UGD dan mengatakan kepada keluarga Isna bahwa gadis itu sudah melewati masa kritis. Untung saja Putra membawa kekasihnya itu ke rumah sakit dengan segera. Terlambat sedikit saja, nyawa Isna bisa saja melayang. Beberapa waktu berlalu, Isna mulai membuka mata usai beberapa hari tertidur karena pengaruh obat. Gadis itu melihat kedua orang tuanya di samping ranjangnya. Kamu sudah bangun, sayang? Tanya Fatimah seraya membantu Isna yang ingin bersandar. Iya, Ma. Mas Putra mana? Tanya Isna yang tidak melihat Putra di ruangan itu. Kamu ini belum aja sembuh, udah nyariin orang lain, gerutu Fajar. Putra masih kuliah, sayang. Sebentar lagi dia pasti kesini kok, jangan khawatir ya, ujar Fatimah dan Isna pun mengangguk. Sore harinya Putra datang ke rumah sakit karena ingin mengetahui kabar kekasihnya sekarang. Saat tiba di kamar pasien, pria itu langsung memeluk kekasih yang dicintainya itu. Fajar dan juga Fatimah hanya menggeleng melihat tingkah dua orang yang sedang kasmaran itu. Mas, ada orang tuaku di belakang, bisik Isna dan melepaskan pelukan pria itu. Oh, aku sampai lupa. Maaf Om, Tante, ujar pria itu menahan malu. Maafin aku karena gak bisa menjagamu dengan baik. Ini semua salahku, ucap Putra penuh penyesalan. Mas ini ngomong apa? Itu tuh musibah Mas, bukan salah Mas, bantah Isna. Iya Nak Putra, lagian sekarang pelakunya juga sudah tertangkap. Ternyata selama ini Rudi dan juga ibunya yang telah mengirim santet itu ke rumah kami, ujar Fajar. Benar kan itu Pak? Tanya Isna tidak percaya. Iya sayang,
Rudi sudah mengakui semua perbuatannya di kantor polisi, timbal Fatima. Jadi sekarang keluarga kita sudah aman ya Pak? Tanya Isna lagi. Insya Allah sayang. Syukurlah Om, Tante. Sekarang saya ikut senang juga, ujar Putra. Ini semua juga berkat kamu nak Putra. Mereka semua pun tersenyum bahagia. Kini restoran milik Fatima sudah kembali seperti biasa. Pelanggan yang dulu pergi kini mulai datang kembali. Keuangan mereka pun juga kembali normal. Fajar kemudian memutuskan untuk membiayai kuliah Isna agar anaknya kelak memiliki masa depan yang lebih baik. Putra dan juga Isna berkuliah di kampus yang sama. Pasangan itu menghabiskan hari-hari mereka dengan kebahagiaan. Beberapa bulan kemudian, terlihat Putra sedang menggendong seorang anak berusia 1 tahunan di rumah Isna. Udah pantas loh kamu itu, kenapa nggak langsung nikah aja? Celetuk Prima seraya mengambil Sarah dari gendongan Putra. Mas Prim selalu deh, bantah Isna yang saat itu juga ada di sana. Insya Allah setelah saya lulus dan juga bekerja, ya saya akan langsung melamar Isna mas. Kamu yang sabar ya Is, ujar Putra dan juga Isna hanya menunduk malu mendengar ucapan kekasihnya itu. Kamu tentu sudah tahu jawaban kami kan nak? Kami semua sudah merestui kalian, ujar Fajar. Terima kasih ya Om, ucap Putra seraya menggandeng tangan Isna dan tersenyum bahagia. Kini keluarga Isna kembali hidup normal dan lebih berbahagia. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Nah, bagaimana cerita kali ini? Kalian bisa komen di bawah. Menurut kalian bagaimana ya teman-teman? Sertakan kritik saran kalian di kolom komen untuk kemajuan channel ini juga. Jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya teman-teman. Karena itu semua membantu channel ini menjadi channel yang jauh lebih baik lagi. Dan jangan lupa untuk kalian klik tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini ya teman-teman. Jangan lupa, banyak sekali pembelajaran yang dapat kita ambil dari kisah kali ini. Jadi untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya dari part 1, part 2 nya juga, kalian harus menontonnya ya teman-teman, agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya dari awal sampai part akhir. Nah pokoknya yang baik kalian ambil, yang buruk ya kalian buang jauh-jauh. Jadikan itu sebagai pembelajaran untuk kita semua agar kita menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Sekian dan terima kasih ya teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.